Song Sisi, ini jelas pernikahanmu. Mengapa aku harus menikahimu dengan seorang difabel? Atas dasar apa? Meskipun tuan muda keluarga Subuta, dia tetap berasal dari keluarga terkemuka. Setelah kamu menikah, kamu akan memiliki kemewahan dan kemuliaan. Nikmati saja kemewahan dan kemuliaan itu sendiri. Putriku nanti akan menikah dengan pria yang sangat berkuasa seperti penguasa kota malam. Bagaimana bisa dia menikah dengan seorang difabel? Hari ini kamu harus pergi, mau tidak mau, kamu harus pergi. Keluarga Song tidak memeliharamu begitu saja. Tapi aku sudah mendonorkan ginjalku untuk Sishi. Aku sudah lama membalas kebaikan telah membesarku. Sekarang aku sama sekali tidak berutang apapun kepada kalian. Bukankah ini dimaksudkan untuk menikahimu dengan keluarga Su sebagai kompensasi? Lihatlah ibumu yang berumur pendek itu. Dia meninggal terlalu cepat. Sekarang ayah juga sudah pergi. Aku dan ibu sebagai satu-satunya kerabatmu, tentu saja harus mencarikan jodoh yang baik untukmu. Betul sekali. Jika bukan karena putriku yang memberikan kesempatan sebaik ini kepadamu, sepanjang hidupmu kamu tidak akan memiliki hak untuk menikah dengan keluarga kaya. Aku tidak mau pergi. Lepaskan aku. Cepat lepaskan aku. Jika kamu tidak menikah, percaya atau tidak, aku akan merusak wajahmu lalu menjualmu ke pelosok gunung. Difabel miskin atau difabel kaya, pilih saja salah satu. Mengapa kalian melakukan ini padaku? Sayang sekali wajah ini, alangkah ruginya jika rusak. Tidak. Jangan. Jadi kamu mau menikah atau tidak? Baiklah. Aku akan menikah. Ah. Tuan muda, adik Anda berulang kali mengutus orang untuk membunuh Anda. Dengan identitas Anda sebagai penguasa kota kediaman malam yang sangat berkuasa, Anda bisa menghabisinya dengan mudah. Mengapa Anda menyusahkan diri berpura-pura buta? Setelah aku mendapatkan bukti tentang dia yang memperebutkan posisi kepala keluarga dan melukaiku secara diam-diam, aku tentu tidak akan melepaskannya. Gagak hitam, sudah saatnya aku bertemu dengan istri baruku. Ini dia calon kakak ipar masa depan. Lumayan cantik, tapi sayangnya belum menikah sudah akan menjanda. Tuan muda pertama tiba. Sucongmu kenapa belum mati? Adik, apa maksudmu mati-mati? Kak, kau salah dengar. Istri yang diatur keluarga sudah kembali. Heya baru saja menangani beberapa pembunuh. Situasinya agak berdarah, kau pergi bantu aku membereskan. Baik, aku akan pergi. Kau adalah tuan muda pertama keluarga Su? Namaku Song Sintong. Aku adalah istrimu yang baru. Kau wanita yang menikah demi uang itu? Tidak, aku bukan demi uang. Bukan demi uang. Kenapa kau menikah denganku yang buta ini? Aku... Biar aku bantu kau masuk. Tidak perlu berpura-pura di depanku. Matamu tidak melihat, aku hanya ingin membantumu. Aku tidak butuh belas kasihan dari wanita serakah seperti ini. Aku tidak berbelas kasihan padamu. Aku hanya ingin membantumu. Membantuku? Bukankah seharusnya kau berharap aku cepat meninggal agar kau bebas? Tidak, aku menikahimu hanya ingin hidup tenang. Jangan khawatir, karena aku sudah memilih untuk menikahimu. Aku akan menjalani hidup bersamamu dengan baik dan menjagamu. Jangan berlagak menyedihkan di depanku, pergi dari sini. Benar-benar ingin membantu Anda. Anda harus selalu memiliki seseorang di sisi Anda. Kalau tidak, hidup Anda akan tidak nyaman. Terserah Anda. Saya akan mengambilkan Anda segelas air. Tidak perlu bersikap manis kepadaku. Saya tidak begitu. Jangan kira saya tidak tahu. Anda melakukan ini untuk mencari investasi bagi Song Group. Tanpa bantuan saya, kebangkrutan hanya tinggal masalah waktu. Saya sungguh tidak begitu. Oh, maksudmu Anda bersedia menikah dengan si buta ini? Jika dia tahu tentang saya menggantikan orang lain untuk menikah, apakah dia akan membiarkan saya? Tidak perlu berakting di depan saya. Keluar, saya tidak ingin mengatakannya 2 kali. Saya akui, pada awalnya saya memang tidak ingin menikah ke sini. Tetapi karena saya sudah memilih untuk menikah dengan Anda, saya akan hidup dengan Anda dengan baik dan merawat Anda. Menurut Anda, apakah saya akan mempercayai Anda? Orang-orang? Usir dia keluar. Nyonya, silakan. Saya akan membuktikan setiap perkataan saya dengan tindakan. Ibu, putrimu sudah menikah? Ibu pernah bilang bahwa begitu memutuskan untuk menjadi seorang istri, maka harus melindungi pernikahan itu seumur hidup. Putrimu pasti akan mengikuti ajaran ibu. Waktu yang akan membuktikan segalanya. Apakah wanita ini tulus kepadaku? Apakah dia yang menyelimutiku?
Aku tahu, dia itu hanya berkata kasar, tapi berhati lembut. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Maaf, aku datang untuk mengembalikan pakaianmu. Terima kasih. Hanya saja lain kali jangan begitu lagi. Kamu tidak bisa melihat, itu akan sangat berbahaya. Aku hanya buta, bukan orang yang tidak berguna. Di ruangan ini banyak sudut dan tepi, orang normal pun mudah tersentuh. Apalagi kamu. Ternyata kamu masih meremehkanku yang buta ini. Tentu saja tidak. Siapa yang bisa kuremehkan? Kamu datang hanya untuk mengatakan semua ini? Keluar. Kalau begitu, istirahatlah yang baik. Tuan Muda Su, haus? Ini susu. Cobalah. Ini kedua kalinya kamu melanggar perintahku. Aku sudah bilang jangan masuk ke kamarku. Tidak menyetujui permintaanmu itu. Aku kan istrimu. Nanti biarkan aku masuk, ya? Baik, aku akan perhatikan. Nah, begitu baru benar. Jangan bergerak sembarangan. Biarkan aku saja yang lakukan. Matamu sudah baik-baik saja? Kenapa masih menganggapku buta? Tidak, tidak. Jangan salah paham, begini saja masih berani bilang mau merawatku. Sebenarnya siapa yang merawat siapa? Maafkan aku. Wanita ceroboh sepertimu. Memangnya bagaimana? Jika, aku bilang jika. Jika suatu hari kau menemukan ada yang membohongimu, bagaimana reaksimu? Meskipun mata Sucongmo buta, tapi tidak mudah dibodohi. Siapapun yang berbuat curang, aku tidak akan memaafkannya. Kenapa? Ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku. Tidak, tidak. Oh ya, besok adalah hari kunjunganku ke rumah orang tua. Kau, Mataku tidak baik, tidak punya waktu untuk menemanimu basa-basi. Kalau mau pulang-pulang saja sendiri. aku, Aku apa? Cepat pergi sekarang. kalau begitu beristirahatlah di rumah. Jangan memaksakan diri melakukan apapun. Aku akan pulang lebih awal untuk menjagamu. Apa aku salah paham padanya? Dia benar-benar baik padaku dari lubuk hati terdalam. Tidak jijik padaku yang cacat dan buta ini. Kelihatannya Nyonya juga cukup baik kepadamu beberapa hari ini. Mengapa kamu harus menjaga jarak begitu jauh dengannya? Diam, Baik, sudahlah. Dia baru saja terluka. Besok suruh dokter keluarga untuk memeriksanya. Selain itu batalkan jadwal besok. Antar aku ke keluarga Song. baik Tuan Muda. Tunggu. Bawakan ini padanya. Karena sudah menikah masuk, haruslah Ya. memberinya sesuatu yang berharga. Sixi, menurutmu keluarga Song kita bisa berhasil menjalin hubungan dengan keluarga Su ini? Bu, aku juga tidak tahu. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, tapi anak pembawa sial itu memang terlahir cantik. Jelas sekali dia keturunan wanita penggoda. Sayangnya, Tuan Muda Su itu buta. Dia tidak bisa melihat. Shishi, nanti kamu harus menjenguknya sebentar. Aduh, mereka datang. Selamat datang Tuan Muda Su. Hah? Orangnya mana? Jangan melihat. Hanya aku sendiri yang kembali. Apa? Kembali ke rumah orang tua cuma kamu sendiri? Ada urusan, jadi tidak ada waktu untuk pulang bersamaku. Keluarga Su sebesar itu, tidak ada yang diutus untuk menemanimu pulang. Kamu pasti diusir ya? Apa? Kamu diusir dari keluarga Song? Kamu, dasar wanita rendahan, kamu ingin menghancurkan keluarga Song kami? Apa yang kamu lakukan? Chongmo sangat baik padaku. Dia bahkan memberiku liontin giok peninggalan ibunya. Kamu bohongi siapa di sini? Kalau memang kalian berhubungan baik, dia bahkan tidak mau datang ke rumah kami sekalipun. Seberapa sibuknya dia yang buta itu? Aku tidak mengizinkanmu mengatakan itu pada Chongmo. Kamu sama rendahnya dengan ibumu yang sudah meninggal itu. Baru sehari menikah kamu sudah melupakan keluarga? Kamu ini benar-benar tidak tahu balas budi. Kalian bisa mengatakan apa saja tentangku, tapi jangan bawa-bawa ibuku. Oh, kamu jadi berani sekarang? Berani membentakku? Mama, aku akan membantumu memberinya pelajaran. Cukup, aku sudah menuruti kalian untuk menikah. Kenapa kalian masih saja terus mendesakku? Kamu berani menyerangku? Akan kuberitahu yang sebenarnya. Dulu aku setuju ayahmu mempertahankanmu. Aku ingin kamu yang menanggung penderitaan untuk siksi kami. Kamu si wanita rendahan ini sekarang berani melawan kami. Kurasa kamu sudah benar-benar kelewatan. Hari ini aku akan menggantikan ayah dan ibumu yang sudah meninggal untuk memberimu pelajaran yang baik. Berlututlah dan minta maaf pada putriku. Tidak, aku tidak akan berlutut. Hari ini kamu harus berlutut. Mau tidak mau kamu harus berlutut. Rasakan. Beraninya kalian. Siapa yang berani menyentuh wanita Sucongmo? Tuan Muda Su, Kamu datang. Ya Tuan Muda Su, kenapa Anda datang? Hari kembali ke rumah orang tua. Apa aku tidak seharusnya datang? Tidak, sama sekali bukan maksudku begitu. Kami dengar Anda sangat sibuk. Kalau aku tidak datang, kalian bisa seenaknya menampar istriku. Begitu maksudmu? Tidak, sungguh bukan begitu. Istri Tuan Muda Su, mana berani kami menyentuhnya? Barusan kami hanya bercanda, saling main-main saja. betul. Tadi kami cuma bercanda. Tuan Muda Su, salah paham. Sintong, katakan sesuatu. Kalian kira aku buta tak melihat? Mudah ditindas, ya? Di depan mataku masih berani berdusta. Bahkan berani memukul istriku. Tuan Muda Su, kami tidak membohongi Anda. Percayalah pada kami. Kalau begitu suka sekali berbohong, mata itu sebaiknya tidak usah dipakai lagi. Hei ya, selesaikan.
Jangan. Tuan Muda Su, orang bijak tak memperhitungkan kesalahan orang kecil. Mohon Anda jangan turun ke level kami. Kalau putriku sampai kehilangan penglihatannya, bagaimana nanti? Aku sendiri hidup baik-baik saja meski tak bisa melihat, bukan? Anak bandel, cepat bicara. Keputusan Tuan Muda Su bukan wewenangku untuk ikut campur. Kuberikan satu nasihat, kejahatan yang terus dilakukan akan berbalik mencelakakan diri sendiri. Kau, Lakukan. Jangan ambil mataku. Palingkan wajahmu. Ada hal yang tidak pantas kau lihat. Jangan ambil mataku. Akulah calon istri yang sebenarnya untuk Tuan Muda Su. Tuanmu, kau tidak boleh menyakitiku. Apa yang kau katakan? Ini akhirnya tiba. Apa katamu? Gagak hitam, hentikan. Apa maksud perkataanmu barusan? Ulangi lagi. Tuan Muda Su, namaku Song Siksi. Aku adalah putri sah dan asli dari keluarga Song. Akulah yang seharusnya menikahimu. Kau tidak boleh menyakitiku. Apa yang kau katakan itu benar? Apa yang kukatakan itu benar. Jalang ini telah mencuri surat pernikahanku. Kalau tidak, akulah yang seharusnya menjadi istrimu. Sungguh penipuan yang licik. Apa yang dia katakan itu benar? Tunjukkan padaku buktinya. ada bukti, ada bukti. Surat pernikahan itu ada di kamarku. Aku akan mengambilkannya untukmu sekarang. Tidak perlu. Gagak hitam. Tuan Muda, surat pernikahannya sudah ada. Nama siapa yang tertulis di surat pernikahan itu? Yang tertulis di surat pernikahan itu adalah Song Sintong. Bagaimana mungkin? Oh, putriku. Nona, sebaiknya Anda tidak menyia-nyiakan tenaga Anda. Tuan Muda, kami tidak mudah dibodohi. Aku... Masih berani menipuku? Gagak hitam, serang. Kumohon. Tunggu. Oh, bisakah kau memaafkan mereka kali ini? Memaafkan mereka kali ini. Mengapa? Mereka, Lindungi keluarga Song dengan baik, ya. bagaimanapun, mereka adalah keluargaku. Melihat Sintong yang memohon untuk kalian, kali ini aku akan membiarkannya. Terima kasih, Tuan Muda Su. Kalian seharusnya berterima kasih kepadanya, bukan kepadaku. Terima kasih, Nyonya Muda Su. Terima kasih banyak, Nyonya Muda Su, atas bantuanmu. Ini adalah hakmu. Tapi, Tidak ada tapi. Jika bukan karena perkataanmu ini, aku jamin mereka tidak akan melihat matahari esok hari. Mereka boleh lolos dari hukuman mati, tetapi tidak dari hukuman berat. Besok aku ingin melihat ada 20 juta rupiah di kartu istriku, jika tidak kalian tahu akibatnya. Mengerti, aku mengerti. Kebaikan Nyonya Muda Su yang telah menyelamatkan kami. Anak perempuan ini tidak akan melupakannya seumur hidup. Lumayan mengerti. Black Crow, kita pergi. aku juga ikut denganmu pulang? Apa kau ingin tinggal di sini dan makan bersama mereka? Tidak. Baguslah jika tidak, bantu aku berjalan. Oh, jika kau tahu aku benar-benar menikah menggantikan Sisi, apa kau akan tetap bersikap baik padaku? Gagak hitam. Ya. Katakan sejujurnya padaku. Nama siapa sebenarnya yang tertulis di surat perjanjian pernikahan itu? Itu Song Si. Beraninya kamu membohongiku. Tuan Muda, maafkan saya. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan masalah nyonya ini. Mohon izinkan saya untuk menyelidikinya. Hanya dalam beberapa hari. Kamu sudah ditaklukkan oleh Song Sintong. Aku tidak tahu dia memiliki pesona sebesar itu. Tuan Muda, semua yang saya lakukan adalah demi Anda tanpa niat lain siapa? Saya, Sintong, Ada apa? saya mendengar ada suara di kamarmu. Saya khawatir, ingin datang melihat. Tidak perlu. Saya sudah bilang jangan masuk kamarku. Apa kamu bahkan tidak mendengarkan perkataanku lagi? Saya hanya ingin melihat apakah Anda merasa tidak enak badan. Setelah memastikan Anda baik-baik saja, saya pasti akan kembali istirahat. Saya baik-baik saja. Kamu sudah melihatnya sekarang. Pergilah. Apa maksudmu? Suamiku, terima kasih banyak. Selama bertahun-tahun ini, Anda adalah satu-satunya yang melindungi saya dan membela saya. Jika Anda bersedia, saya rela menyerahkan seluruh diri saya kepada Anda. Apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Aku tahu, aku adalah istrimu. Semua yang kumiliki adalah milikmu. Konyol. Keluar. Untuk beberapa hari ini, kamu tidak perlu menjengukku. Tidak perlu kamu urus. Apakah dia tahu kebenaran tentang aku yang menggantikan orang lain untuk menikah? Kamu mengusirku? Apakah kamu tahu sesuatu? Jangan marah padaku ya. Kenapa? Aku harus tahu apa? Sudah. Aku mengantuk. Sudah waktunya istirahat. Kamu keluarlah. Baik. Aku mengerti. Aku tidak akan mengganggumu istirahat jika tidak ada apa-apa. Suami, aku tahu kamu adalah orang yang di luar dingin tapi berhati hangat. Kamu adalah orang baik dan tulus kepadaku. Aku akan membuatmu menerimaku. Aku harus mencari kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Chong Mo. Nyonya, Kamu memanggilku Nyonya? Nyonya adalah istri Tuan Muda yang dinikahi secara resmi. Kalau tidak memanggil Nyonya, mau memanggil apa? Baiklah, kalau begitu aku memerintahkanmu. Selama waktu ini, kamu tidak boleh meninggalkan Chong Mo sedikit pun. Siapapun yang membawa makanan, kamu harus memastikan keamanannya sebelum memberikannya kepada Chong Mo. Dengar tidak? Kamu harus menjaganya dengan baik. Lagi pula di sisinya, yang bisa dipercaya, hanya kamu seorang.
Katakan padanya untuk tidak mengkhawatirkanku. Aku sudah bertahun-tahun hidup sendiri. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Hei ya. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengusirnya. Menipu saya. Seharusnya tidak menikah ke keluarga Su. Tidak seharusnya terlibat dalam pusaran ini. Tapi Nyonya sudah masuk. Sekarang ada kesempatan untuk mengusirnya. Itu akan baik untuk dia dan saya. Saya curiga Teng Hu sudah mengincarnya. Jadi sekarang Anda semakin tidak bisa mengusirnya. Jika dia meninggalkan keluarga Su, Anda tidak akan bisa melindunginya. Kurang ajar. Berani-beraninya bicara begitu. Cepat pergi dari sini. Baik, Suara apa itu tadi dari kamar Chongmo? bukan apa-apa. Saya tidak tahu apa yang kalian lakukan. Dia tidak bilang, jadi saya tidak akan bertanya. Tapi Anda harus tahu, hanya ada Anda di sisinya. Beberapa hari ini Anda sudah bekerja keras. Saya akan kembali istirahat dulu. Kakak ipar, apa yang kalian lakukan? Chongmo agak lelah beberapa hari ini. Saya tidak ingin mengganggu istirahatnya. Kakak ipar memang wanita yang baik. Sayang sekali menikah dengan orang buta. Kak iparmu, kau bicara padanya seperti itu. Kakak ipar, jangan marah dong. Aku juga tidak bilang. Dia bukan kakakku. Tapi kakakku memang buta. Aku hanya mengatakan apa adanya. Karena tahu dia kakakmu, seharusnya kau bicara padanya dengan lebih hormat. Kakak ipar baru datang jadi belum tahu situasinya. Aku dan kakak memang selalu bicara seperti ini. Kakak ipar biasakan saja. Inikah keluarga bangsawan? Antara saudara kandung, bisa sampai seperti ini. Baiklah, nanti aku akan bertanya pada Chongmo. Sudah larut malam, tuan muda kedua sebaiknya segera kembali untuk beristirahat. Kakak ipar pulang saja sendiri. Aku dan kakak masih ingin berbincang. Gagak, hitam. Chongmo sudah beristirahat. Jangan biarkan siapapun mengganggunya. Baik, Tuan Muda kedua silakan kembali. Kau bisa memerintah gagak hitam? Bagaimana mungkin? Apa hubunganmu dengannya? Mohon tuan muda kedua, jangan lagi membuat keributan. Tidak baik jika Chongmo sampai terbangun. Aku mengingatmu. Sampai jumpa, tuan muda kedua. Kalau begitu, aku kembali beristirahat dulu. Siapa di sana, Sintong? Saya akan pulang setelah selesai makan. Tidak perlu. Makan saja, saya tidak mengusirmu. Oh, Selamat pagi kakak dan kakak ipar perempuan. Kalian suami istri sarapan? Kenapa duduk berjauhan begitu? saya baru tiba, lalu mencari tempat duduk sembarangan. Tidak ada hubungannya dengan kakakmu. Kakak ipar perempuan baru saja datang dan tidak mengerti tata krama. Kakak juga tidak mengerti. Apa kakak tidak mengajarinya dengan baik? Balas dendam tuan muda. Kedua datang terlalu cepat. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Berteriak padaku sepagi ini, apa pantas berbicara tentang tata krama denganku, Sintong? Apa Teng Hu sudah memberi salam padamu pagi ini? Belum, Aturan di rumah ini tentu saja akan saya ajarkan padanya. Justru kamu sudah melupakan semua ajaran leluhur, bukan? Kamu bohong. Saya tidak pernah lupa. Baguslah kalau begitu. Beri salam pada kakak ipar perempuanmu. Su Teng Hu memberi salam pada kakak ipar perempuan. Saya yakin kamu tidak datang hanya untuk menjenguk kakak iparmu. Kamu tidak pernah punya niat seperti itu. Cepat katakan, ada urusan apa kamu mencariku? Ayah meminta saya memanggilmu. Beliau ada yang ingin dibicarakan dengan kami berdua. Konyol, kenapa tidak bilang dari tadi? Black Crow, kita pergi. Kamu ikut juga. baik. Chongmo, Teng Hu, kalian semua sudah sampai. Hari ini saya memanggil kalian kemari, ada hal yang ingin dibicarakan. Pak Tua Tian akan pensiun, ada satu posisi wakil direktur di perusahaan yang kosong. Kalian berdua, siapa yang akan mengisinya? Tentu saja saya. Kakak sama sekali tidak bisa melihat apa gunanya menjadi wakil direktur. Apa yang kamu katakan memang tidak salah. Bekerja itu tentang kemampuan, bukan penglihatan. Saya lulusan doktoral luar negeri. Sedangkan kamu, bagaimana kamu mendapatkan ijazah sarjanamu? Apakah perlu saya ingatkan lagi? Katakan kakak Teng Hu memang benar, nilaimu memang tidak sebaik dia. Dasar orang tua bodoh. Hanya tahu pilih kasih pada si buta itu. Ayah, meskipun nilai itu penting, namun praktik dan teori adalah dua hal yang berbeda. Kakak tahu banyak hal, tapi dia tidak bisa membaca dokumen perusahaan sendirian. Bukankah ini akan dengan mudah membocorkan rahasia perusahaan? Saya sudah menikah dan masuk ke keluarga Su. Seharusnya saya dianggap sebagai bagian dari keluarga Su. Jika mau membutuhkan, saya bisa membantunya membaca dokumen. Terima kasih.
Dengan begitu bukankah masalahnya sudah terpecahkan? Kakak, apakah kakak benar-benar percaya pada kakak ipar? Membiarkannya membaca dokumen untuk kakak? Dia istriku, apa yang perlu kuragukan darinya? Terima kasih, Chongmu. Kalau begitu, saya ingin mengatakan bahwa saya tidak percaya padanya. Keluarga Su tidak percaya padanya. Alasannya? Istri barumu menggoda pengawal pribadimu. Hei ya, apakah alasan ini cukup? Kau memfitnahku. Peng Hu, hentikan kekonyolan ini. Saya tidak konyol. Ayah, malam itu, saya sendiri melihat kakak ipar dan Heya bermesraan di koridor. Apakah itu benar? Saja itu benar. Dan, ayah, apakah ayah tidak menyadari? Hei, ya. Biasanya bahkan tidak mematuhi perintah ayah, dia justru mematuhi perintah wanita ini. Bukankah ini sudah cukup jelas? Saya tidak pernah melakukan apapun yang merugikan Chongmu. Ayah harus percaya kepada saya. Yang bersih akan tetap bersih. Mengenai fitnah darinya, tidak ada yang perlu dijelaskan. Kakak, kau tidak bisa melihat, jadi ada banyak hal yang tidak kau ketahui. Mereka berdua sering bergandengan tangan di depanmu, hanya memanfaatkan bahwa kau buta. Tuan muda kedua, saya tidak punya masalah dengan Anda. Mengapa Anda menuduh saya? Kulihat kau gila ingin posisi wakil direktur ini? Karena kau bersikeras melindungi mereka berdua. Aku juga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Biarkan ayah yang memutuskan masalah ini. Jika kau bersikeras mengatakan itu, baiklah. Hei ya, ambil alat perekamnya. Apa? Dia bahkan menyalakan alat perekam di rumah? Sejak dia masuk ke keluarga Su, alat perekam Heya tidak pernah berhenti. Sekarang, kau masih berpikir ada yang salah dengan mereka berdua? Ternyata Chongmo tidak pernah percaya kepada siapapun di dekatnya. Sial, ayah tidak boleh mendengar pembicaraan semalam. Karena kakak berpikir tidak ada masalah. Mungkin saya salah paham. Kakak ipar, maafkan saya. Siapa yang bilang hanya dengan satu permintaan maaf darimu masalah akan selesai? Bagaimana? Ayah, adik saya membuat tuduhan palsu yang mencoreng nama baik Sintong dan juga mempermalukan nama keluarga Su. Menurut hukum keluarga, bagaimana seharusnya dia dihukum? Dia gila. Beraninya bicara begitu pada ayah. Kau sedang menanyaiku? Anakmu tidak berani. Anakmu hanya ingin memberikan keadilan bagi orang di sekitarku. Menurut aturan keluarga, siapapun yang memfitnah orang lain akan dicambuk 20 kali. Jika itu adalah kerabat sedarah, hukumannya berlipat ganda, dicambuk 50 kali. Ayah, jangan. Saya tidak mau. Saya hanya berniat baik, tetapi malah berbuat salah. Bagaimana menurutmu? Hukum keluarga adalah perintah yang tidak boleh dilanggar. Dia itu adikmu. Dia juga anggota keluarga Su. Yang satu bicara tanpa akal sehat, yang satu bertindak dengan segala cara. Dengan sikap kalian berdua seperti ini, tidak ada di antara kalian yang akan menjadi wakil direktur utama. Ayah, mohon maafkan saya kali ini. Saya tidak ingin dihukum dengan hukum keluarga. Apakah ada cara melakukan sesuatu seperti yang kamu lakukan? Dia itu kakak iparmu. Kemari kalian. Bawa dia keluar, laksanakan hukum keluarga. Suchongmo, akan kuberitahu. Masalah ini belum selesai. Karena tidak ada masalah lagi, saya permisi dulu. Pergilah. Antar aku pergi. Ya. Tidak ada apa-apa, aku akan pergi dulu. Duduklah. Aku memanggilmu ke sini karena ada sesuatu yang ingin kusampaikan padamu. Tapi aku tidak tahu harus bicara apa denganmu. Aku tidak tahu sebenarnya aku ini apa. Seorang pencuri asing atau seorang wanita yang memiliki niat buruk? Sepertinya, kamu masih merasa tidak enak tentang masalah perekam suara itu, bukan? Itu menunjukkan bahwa kamu tidak pernah percaya padaku. Tidak pernah. Kamu sudah berada di sini beberapa waktu. Apakah kamu masih tidak mengerti lingkungan keluarga Su seperti apa? Seorang adik yang selalu ingin mencelakaiku. Seorang ayah yang hanya bisa meredakan masalah saat terjadi sesuatu. Bahkan keluarga Song membiarkanmu menikah ke sini, juga hanya ingin merebut hartaku. Menurutmu, di antara semua orang ini, siapa yang harus kupercaya? Tapi aku masih berharap kamu bisa percaya padaku. Apakah Leontin Giok yang kuberikan padamu masih kamu bawa? Aku selalu membawanya. Itu adalah satu-satunya peninggalan ibuku untukku. Leontin Giok ini ternyata begitu berharga. Aku tidak tahu apakah harus mempercayaimu. Tapi bagaimanapun juga, itu tidak buruk. Itulah mengapa aku memberikannya padamu. Terima kasih. Sekarang aku merasa jauh lebih baik. Sepertinya usahaku tidak sia-sia. Jika kamu tidak ada kegiatan di rumah, boleh juga keluar untuk jalan-jalan? Kamu serius? Aku benar-benar boleh keluar? Tentu saja boleh, silakan keluar. Tidak usah. Aku tidak mau merepotkanmu. Repot apa? Wanitaku ingin keluar jalan-jalan? Apa susahnya itu? Baik. Gagak hitam, Tuan muda, sekarang kamu pergi mengikuti Sintong. Jangan sampai ada yang tahu. keselamatan Tuan muda adalah yang utama. Maaf saya tidak bisa mengikuti perintah Anda. Menurutmu, dengan beberapa orang tidak berguna itu, mereka bisa mengancamku? Lagi pula bukankah ada kamu di sini? Siapa yang berani datang? Saya mengerti. Saya tidak akan membiarkan mereka mengetahui keberadaan saya. Pergilah. Ikan-ikannya harus segera memakan umpan.
Berjalan tidak melihat orang, ya? Atau lebih baik telepon Chongmo saja untuk bertanya. Bagaimana bisa menanyakan hal ini pada Chongmo? Song Sintong, apakah kamu sudah kehilangan akal? Keluarga Song ini benar-benar berani, ya? Ide menikah dengan pengganti itu, tidak menyangka mereka bisa memikirkannya. Tapi, itu justru banyak membantuku. Berani berniat menguasai harta keluarga suku. Keluarga Song, tunggu saja pembalasanku. Kakak ipar, salam kakak ipar. Tenghu memberi hormat padamu. Tuan muda kedua. Bagaimana bisa kamu? Bukankah seharusnya kamu sedang di rumah untuk memulihkan diri? Memang aku, bukan? Mari, kakak ipar, silakan duduk. Kita ini keluarga, jangan terlalu canggung begitu. Keluarga? Jika kita keluarga, kamu akan menipuku datang ke sini. Bukankah kakak ipar menyembunyikan sesuatu dari kakakku? Menurutku kakak ipar juga tidak ingin kakakku tahu masalah ini, kan? Tidak takut apapun. Saat pulang ke rumah setelah menikah, mereka sudah memberitahu Chongmo tentang itu. Maksud kakak ipar adalah informasi saya salah? Memang kamu yang salah. Kalau begitu, tidak apa-apa. Kakak ipar bisa pergi sekarang. Nanti saya akan berbicara dengan ayah. Su Tenghu, sebenarnya kamu mau apa? Saya tidak mau apa-apa. Bukankah seharusnya saya menanyakan hal ini kepada kakak ipar? Kamu berusaha keras untuk menikah dengan keluarga Sukami. Sebenarnya untuk apa? Saya terpaksa melakukan ini. Seorang wanita cantik yang memikat hati, menikah dengan pria buta yang belum pernah ditemui, cerita ini memang masuk akal. Kakak ipar, bagaimana menurutmu tentang cerita ini? Memang begitulah keadaannya. Tapi menurut saya, ayah mungkin lebih menyukai alur cerita yang lain. Seorang anak haram biasa, berusaha keras menikah ke dalam keluarga untuk merebut harta warisan. Bagaimana menurut kakak ipar? Tidak tahu malu, cerita ini semua karanganmu. Penting atau tidaknya itu, karangan saya tidak masalah. Yang lebih penting adalah cerita mana yang ayah saya percayai. Kalau begitu, kamu bisa langsung menemui pemimpin keluarga Su. Mengapa harus memanggil saya kemari? Kakak ipar memang orang yang cerdas dan mudah mengerti. Apakah kakak ipar bersedia bekerja sama dengan saya? Apa yang bisa saya kerjasamakan denganmu? Banyak sekali hal yang bisa kita kerjasamakan. Yang paling mudah, menjatuhkan kakak saya. Saya bisa memberimu banyak uang. Saya tidak akan bekerja sama denganmu. Jangan menolak secepat itu. Mungkin kamu berpikir, jika menjatuhkan saya bersama kakak, kamu bisa mendapatkan lebih banyak uang. Tidak mungkin. Tapi jika keluargamu meminta uang darimu, kamu tetap tidak akan bisa menolaknya. Saya benar kan? Bekerja samalah dengan saya. Saya berjanji akan membantumu menyingkirkan Song Family. Kamu ingin menyingkirkan Song Family? Tentu saja, mereka meremehkan Su Family. Dan juga mengincar harta Su Family. Sudah sepantasnya saya menghabisi mereka. Tuan muda kedua ini terlalu menakutkan. Sekarang, apa yang harus saya lakukan? Lagi pula, kakak ipar sangat cantik. Bersama kakak saya yang buta. Bukankah itu merugikanmu? Su Tenghu, apa yang kamu lakukan? Saya ini kakak iparmu. Saya tidak akan melakukan tindakan memaksa wanita. Saya suka wanita yang sukarela bersama saya. Tidak menyukaimu. Kalau kau bersamaku, apa yang kurang dariku dibandingkan dengannya? Adik bungsu kedua. Aku tidak akan mengkhianati Chongmo. Apa yang bisa dia berikan padamu, aku juga bisa memberikannya. Tubuhku juga lebih sehat darinya. Apa kekuranganku dibandingkan dia? Aku tidak akan menyetujuinya. Berarti tidak ada yang bisa dibicarakan. Meskipun kau membongkar identitasku, aku tidak akan melakukan hal yang membahayakan Chongmo. Sungguh cinta yang tak tergoyahkan. Kalau begitu, maafkan kakak ipar, kau harus tinggal di sini dulu. Kau ingin mengancam Chongmo denganku? Coba saja, lagi pula tidak ada ruginya. Kalian berdua awasi dia, jangan sampai dia kabur. Siapa-siapa yang akan menyelamatkanku? Adik bungsu kedua masih berprasangka buruk. Iya, kenapa kau ada di sini? Tuan muda yang menyuruhku kemari. Kakak sungguh cerdas. Dia menebak kalau aku akan mengusik istrinya. Kalau begitu, karena engkau di sini, tidak ada lagi orang di sisi kakak. Su Tenghu, kau mau apa? Kalian berdua tahan dia dengan segala cara. Hei ya, jangan pedulikan aku. Cepat kembali selamatkan Chongmo. Kali ini kau pasti celaka. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Hacker, jangan hiraukan aku. Cepat kembali dan selamatkan Chongmo. Nyonya pasti terkejut. Hacker, jangan pedulikan aku lagi. Cepat kembali dan selamatkan Chongmo. Kalau tidak, akan terlambat. Tenang saja, Tuan muda akan baik-baik saja. Semua hal ini sudah sesuai dugaan Tuan muda. Jadi itu sebabnya dia mendesakku untuk pergi jalan-jalan pagi ini? Apa yang kamu cari?
Apakah kamu ingin aku membantumu? Tidak perlu. Sudah ditemukan? Kenapa kalian di sini? Di mana Satpam? Satpam, Satpam. Kami tidak melakukan apa-apa. Mereka yang tiba-tiba masuk lebih dulu, ingin menculikku. Tapi dihalau oleh pengawalku. Tidak mungkin. Huang Chao kami selalu disiplin ketat. Hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Terlebih lagi, ini adalah kamar pribadi yang dipesan Tuan Muda Su. Aku adalah bagian dari keluarga Su. Aku istri Su Chongmo, dari keluarga Su. Kamu bilang begitu? Ya begitu. Kecuali Tuan Muda Sulung Su datang menjemput. Kalau tidak, aku tidak akan percaya. Tenghu, kamu pergi kemana? Chongmo baru saja bilang kamu akan segera kembali. Dia bilang kepadaku kalau dia pergi memancing. Memancing kok tidak bawa alat pancing? Jiang Taigong memancing. Siapa yang mau ya ambil umpannya? Aku memang pergi memancing. Kemari dan duduklah. Aku tahu sedikit tentang hal-hal yang kalian lakukan di belakangku, tapi aku tidak mengurus kalian. Kuharap kalian tidak melewati batas. Kalaupun melewati batas, itu tidak masalah. Lagi pula, aturan keluarga hanyalah pajangan, bukan begitu? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Setelah dipukul 50 kali dengan tongkat, masih bisa melompat-lompat dengan lincah. Aku sungguh tidak tahu. Adikku ini ternyata seorang ahli bela diri. Haha. Tentang masalah ini, ayah minta maaf kepadamu. Jika dipukul 50 kali dengan tongkat, adikmu tidak mati pun akan kehilangan separuh nyawanya. Jadi tidak dipukul sama sekali? Aku rasa kau berharap aku mati. Diam. Melakukan kesalahan masih membenci kakakmu? Kesalahannya bukan hanya ini saja. Nanti kita lihat apakah ayah masih mau melindungimu. Ada masalah apa lagi dengannya? Nanti Anda akan tahu. Aku akan turun sebentar untuk menjemput seseorang. Kau mau kemana? Aku akan menyuruh seseorang mengantarmu. Tidak perlu, aku sudah mengaturnya. Aku hanya tidak bisa melihat. Itu tidak menghalangi. Berhenti. Keluarkan tanganmu. Dengar tidak? Aku beritahu kau, sebelum kakakmu datang, kau tetap di sini dengan patuh. Tidak diizinkan melakukan apapun. Dia akan tiba sebentar lagi? Kenapa kamu melakukan semua ini tanpa sepengetahuan Chongmo? Bagaimana kamu bisa setuju dia datang kemari? Saya bilang, kalian berdua bisa berhenti berakting. Pilih, bayar ganti rugi atau dipukuli. Nyonya, bagaimana kalau saya antar Anda keluar dulu? Tidak bisa. Kita tidak bisa lagi menyusahkan Chongmo. Dengar dari bicaranya, Tuan ini, Anda jago bertarung ya? Saya ingin sekali melihat seberapa jago Anda bertarung. Orang keluarga Su juga bisa kamu pukul semaumu. Chongmo, Saya datang menjemput kalian. Oh, berlagak sok pahlawan. Saya tidak punya waktu berlama-lama dengan kalian. Cepat bayar ganti rugi. Kalau harus membayar, berapa yang harus dibayar? Biaya ruang pribadi, biaya tamu, biaya minuman, ditambah biaya kerugian mental Tuan Muda Su. Sekitar 20 hingga 30 juta rupiah saja. Benar-benar meminta harga selangit. Kamu berani mengaku sebagai Tuan Muda Su. Apa takut tidak punya uang sebanyak ini? Uang sih ada, tapi saya tidak mau memberikannya kepadamu. Uang tidak ada, tapi bicaranya besar. Kalian siap-siap saja dipukuli. Sebelum kamu bertindak, tolong telepon dan tanyakan pada Tuan Muda Su yang kamu sebut itu. Apakah dia berani mengatakan hal ini? Kalian ingin tahu alasan kematian kalian kan? Aku akan kabulkan. Halo Tuan Muda Su? 2 orang di kamar VIP Anda ini? Ya, saya mengerti. Saya akan melepaskan mereka sekarang. Bagaimana? Apa kalian masih ingin saya ganti rugi? Maafkan saya sungguh tidak tahu diri. Mohon maafkan saya kali ini. Jadi, mereka berdua masih akan kalian tahan di sini? Tidak berani, tidak berani. Mana berani menahan nyonya Anda? Kemari. suamiku, kenapa kamu sendirian saja kabur? Tentu saja aku baik-baik saja, justru kamu, apa ada yang terluka? Tidak, ada Black Crow yang melindungiku. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Tuan muda, saya menemukan ini dari mereka. Perintah dunia bawah. Sutanghu ini benar-benar berani sekali. Apa itu dunia bawah? Akan kuberitahu setibanya kita di rumah. Oh, Black Crow, bawa manajer ini juga. Tuan Muda Besar Su, apa yang Anda lakukan? Mohon maafkan saya sekali ini. Aku sudah lama tahu dia punya hubungan dengan organisasi dunia bawah. Pasti kamu adalah perantara itu. Bukan, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Benar atau tidak? Kamu akan tahu setelah ikut bersamaku. Black Crow bawa dia pergi. Kembali. Kau menjemput Sintong? Benar. Menikah dengan keluarga Su harus mengerti sedikit aturan keluarga Su. Kau tahu sulung tidak bisa melihat kau tidak melayaninya di rumah itu tidak masalah. Kau malah memintanya untuk menjemputmu? maaf saya salah. Saya tidak akan mengulanginya lain kali. Gawat, sekarang saya membuat kepala keluarga Su tidak senang. Ini bukan salahnya. Hari ini saya yang menyuruhnya keluar. Ada hal bisa menyuruh bawahan. Harus kau yang menjemputnya? Ini masalah kecil. Anda tahu saya yang menyuruhnya keluar saja sudah cukup. Dibandingkan itu saya rasa Anda harusnya melihat ini. Ini, jimat dunia bawah. Dari mana kau mendapatkannya? Ditemukan dari Tenghu. Apa katamu? Kau ternyata bersama mereka? Saya tidak ada hubungan apapun dengan dunia bawah. Ini semua kakak tertua memfitnah saya. Memfitnah? Kau pikir cara saya serendah dirimu? Gagak hitam bawa orang itu kemari. Tenghu. Orang ini kau kenal? Tuan Muda Su, tolong saya.
Teriakan. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Ayah dia adalah perantara dari dunia bawah. Sekarang semua bukti sudah ada, apalagi yang ingin ayah katakan. Kau memfitnahku. Siapa yang tahu dari mana kau mendatangkan aktris ini? Begitu ya? Kalau begitu, biarkan ayah memeriksanya dengan seksama. Bagaimana? Periksa saja. Sebaiknya wanita di sisimu itu juga diperiksa. Ayah, dia sama sekali bukan keturunan langsung dari keluarga Song. Dia dikirim ke sini sebagai pengganti adiknya. Cukup. Kalian berdua sudah cukup membuat keributan, bukan? Kau dari pihak mana? Ayah, itu semua adalah alasan yang dibuat-buat Song Siksi agar tidak dihukum. Surat pernikahan Gagah Hitam sudah melihatnya. Tertulis nama Song Sintong di atasnya. Lagi pula, bahkan jika keluarga Song memiliki niat jahat, lalu kenapa? Yang kami khawatirkan adalah dunia bawah. Darimu benar. Aku. Diam. Sebaiknya kau jelaskan identitasmu dengan baik. Interogasi di keluarga Su tidak bisa diterima oleh wanita lemah biasa. Aku akan menghitung sampai 3. Setelah 3, tanggung sendiri konsekuensinya. 3, 2, saya akan bicara. Saya adalah perantara Difu. Jangan bawa saya untuk diinterogasi. Sudah kubilang kan? Teng Hu, apalagi yang bisa kamu katakan sekarang? Meskipun dia benar, apa hubungannya denganku? Cukup. Apa kamu pikir aku bodoh? Apa kamu mau aku mengosongkan posisiku sekarang dan memberikannya padamu? Ayah, aku sama sekali tidak punya pikiran seperti itu. Lalu kenapa kamu bersama orang Difu? Aku. Sekarang dengan semua bukti dan saksi yang ada, apalagi yang bisa kamu katakan? Baiklah. Aku mengaku kalah. Benar. Aku memang berkolusi dengan orang-orang Difu. Kenapa? Jika ayah tidak selalu pilih kasih, aku juga tidak akan melakukan hal seperti ini. Kamu masih bilang aku pilih kasih? Kamu benar-benar tidak punya malu. Bagian mana yang salah dari perkataanku? Jika bukan karena dia pilih kasih, kamu yang buta. Bagaimana bisa bersaing denganku? Cukup. Hanya karena itu kamu berkolusi dengan orang Difu, bersekutu dengan musuh. Jika aku naik tahta, tentu saja ada cara untuk mengusir mereka. Kamu, benar-benar keras kepala sekali. Chong Mo, Tuan Su pingsan karena marah. Mo, Tuan Su pingsan karena marah. Gagah Hitam. Teng Hu, lihat apa yang sudah kau perbuat. Aku tidak bermaksud membuat ayah pingsan. Hanya bisa memperburuk keadaan. Aku akan memberitahu dokter. Aku punya alamat tabib Dewa Lu. Dia berutang budi padaku. Kau bisa mencarinya untuk datang. Baiklah, Gagah Hitam. Awasi mereka dengan baik. Sintong, temani aku mencari Lu Hao. Baik, Sedangkan kau Teng Hu, urusanmu akan kubicarakan setelah ayah sadar. Mo, apakah kau benar-benar percaya pada dokter Lu itu? Adikmu, apakah dia akan... Bagaimanapun juga, Teng Hu tidak akan menyakiti ayah. Aku percaya padanya dalam hal ini. Dalam masalah ini, dia tidak akan membohongi kita. Tidak kusangka dua bersaudara yang bermusuhan bisa saling percaya, Ada apa? sementara aku sebagai istrinya masih membohonginya. Kita harus segera pergi mengundang dokter Lu. Tapi sekarang bukan saatnya membicarakan hal ini. Tidak apa-apa. Ayo kita cepat pergi. Nanti setelah Tuan Su sadar, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Baik, Bagaimana kalian bisa mendapatkan alamat saya? Su Teng Hu yang memberikannya kepada saya. Oh, ternyata Anda tuan muda. Pertama, dari keluarga Su. Ada apa? Silakan katakan. Ayah saya sedang sakit. Saya harap Anda bisa membantu menyembuhkannya. Kalau begitu, tolong beri saya alasan untuk menyelamatkannya. Su Teng Hu bilang Anda berutang budi padanya. Baiklah, saya akan ikut kalian. Tabib, lu mau kemana? Rumah Bapak Lu hari ini ramai sekali. Banyak tamu. Han Xing Chen, kenapa kau datang lagi? Sudah saya katakan, urusanmu tidak bisa saya tangani. Silakan pulang. Tabib Agung Lu Hao, apa ada pasien yang tidak bisa disembuhkan? Saya tidak percaya. Hari ini, bagaimanapun kau harus ikut denganku. Apa yang kau lakukan? Jelas-jelas kami yang tiba lebih dulu. Nona cantik ini sepertinya tidak menyukai saya, ya? Bagaimana kalau hari ini kau pulang bersamaku? Tuan, tolong jaga sikapmu. Suami saya ada di sini. Wah, bukankah ini tuan muda pertama dari keluarga Su? Dia suamimu ya? Pria buta, jelek itu, sungguh seperti bunga yang ditancapkan di tumpukan kotoran sapi. Diam. Saya tidak akan membiarkanmu bicara seperti itu. Tentang Chong Mo. Dengarannya kamu punya masalah denganku. Bukan hanya masalah denganku. Sekarang lepaskan tabib lu baik-baik. Kalau wanita cantik ini bisa menemaniku semalam, aku tidak akan punya masalah lagi, haha. Kau jangan harap aku tidak mau berhubungan dengan berandalan sepertimu. Wanita cantik, ini bukan atas kemauanmu. Tidak ada yang Han Xing Chen inginkan, yang tidak bisa dia dapatkan. Apa yang kau tertawakan? Sialan? Menertawakan siapa? Tuan muda Su, matamu sedang tidak baik sekarang. Tidak cocok untuk melawannya sekarang. Dengar tidak, si buta bau? Statusmu sebagai tuan muda, keluarga Su, mungkin ampuh di mata orang lain, tapi di mataku, Han Xing Chen, tidak ampuh.
Ini semua salahku karena tidak berguna. Andai Black Crow yang menemani suamiku kemari, pasti tidak akan mengalami hal seperti ini. Untuk melawanku butuh. Keluarga Su, aku ingin menyerangmu, ya menyerangmu, mengerti? Si buta bau, Jika kamu tidak menyerah, aku akan melumpuhkanmu. si buta sialan ini bergerak begitu lincah. Sudah menyerah belum? Orang bijak tidak melawan saat kalah jumlah. Aku menyerah. Kalau sudah menyerah, pergi sana, jangan menghalangi jalanku. Baik, baik. Dokter Lu ikut kami. Lihat saja aku akan menghabisimu. Hati-hati, Ada apa, Sintong? dia memanfaatkanmu, yang tidak bisa melihat, ingin menjegalmu. Begitu ya? Untung ada kamu. Kau benar-benar berpikir aku tidak berani memukulmu ya? Berkali-kali memprovokasiku. Jangan pukul, aku salah. Awalnya aku terburu-buru pulang untuk mengobati ayahku, jadi aku tidak memperhitungkanmu. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Kongmo, Paman Su tidak bisa ditunda, kita sebaiknya segera kembali. Tenang saja, aku tidak akan menunda urusan. Menghabisinya hanya butuh beberapa menit. Kau mau apa? Saya terlalu sombong dan ingin menyerang Anda. Saya salah kali ini. Saya benar-benar tahu kesalahan saya. Begitu ya? Maaf saja. Saya tidak melihat Anda memiliki kesadaran seperti itu. Dokter Lu, saya ingin menanyakan sesuatu. Tuan Muda Besar, silakan bertanya. Jika kornea matanya ditransplantasikan ke saya, apakah bisa menyembuhkan kebutaan saya? Apa yang ingin kau lakukan padaku? Tuan Muda Besar, jika ada bahan mata yang lengkap, maka menyembuhkan mata Anda seharusnya tidak menjadi masalah besar. Dokter Ajaib Lu, saya salah. Sebelumnya saya terlalu sombong dan tidak tahu aturan. Anda sama sekali tidak boleh mengambil mata saya. Baiklah. Mengenai masalah ini, itu tidak tergantung pada saya. Anda salah orang. Tuan Muda Su, saya salah. Tolong maafkan saya. Demi keluarga Han, tolong lepaskan saya sekali ini. Apa yang Anda katakan sebelumnya? Bahwa keluarga Han tidak akan takut pada keluarga Su saya? Lalu mengapa Anda berpikir keluarga Su saya pasti akan takut pada keluarga Han Anda? Tidak. Saya benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Ini kesalahpahaman. Selama Anda tidak mengambil mata saya bersedia menjadi anjing Anda. Siapapun yang Anda suruh gigit, akan saya gigit menjadi anjing untukku. Hal itu memang cukup menarik. Tetapi, mengapa saya harus percaya padamu? Dan sebelumnya kamu berkata tidak sopan pada istriku. Itu membuatku sangat kesal. Kenapa aku harus menerima anjing sepertimu yang setiap saat bisa menggigit tuannya? Kenapa tidak bisa memberikan alasan ya? Kalau begitu menurutku, matamu akan bernilai lebih tinggi. Chongmo, kenapa? Setelah mataku sembuh, aku bisa melihatmu. Mereka bilang kamu cantik. Nanti aku harus melihatnya baik-baik. Baiklah, jika Chongmo tahu, aku menikahinya sebagai pengganti. Apakah dia masih akan sebaik ini padaku? Dia benar-benar ingin mencungkil mataku. Aku punya cara. Cara apa? Cepat jelaskan padaku. Jika kamu tidak bisa membuatku puas, aku akan meminta dokter Lu untuk mengoperasiku. Aku akan menyerahkan semua saham gedung abad padamu. Ini adalah 20% aset keluargaan kami dengan total nilai 2 miliar rupiah. Anda melihat ketulusan saya, Tuan Muda Su? Semua saham gedung abad? Keluarga Han ternyata sekaya itu. Anak-anak dari keluarga terkemuka, setiap latar belakang mereka sangat tinggi. Hanya saja dia bisa punya keberanian ini, tetap membuatku cukup terkejut. Mulai sekarang, Han Xingchen akan patuh sepenuhnya kepada Tuan Muda Su, tanpa keluhan. Apa kabar Heya? Masih sama seperti sebelumnya. Dokter Dewa Lu ayah saya serahkan padamu. Tuan Muda Sulungsu, Anda tidak perlu sungkan. Mengingat Anda telah membantu saya menyelesaikan masalah Han Xingchen ini, saya akan melakukan yang terbaik. Baguslah kalau begitu. Tuan Muda kedua Su, hutangnya di antara kita sudah lunas, bukan? Omong kosong. Untung saja kalian tidak menyentuh tubuh kepala keluarga Su. Kalau tidak, bahkan dewa pun tidak akan bisa menolongnya. Lihatlah apa yang sudah kamu perbuat. Saya akan menggunakan akupunktur untuk melindungi jantung kepala keluarga Su dulu, lalu saya akan meresepkan beberapa obat. Jika rutin diminum selama setengah bulan, kondisi kepala keluarga Su seharusnya membaik. Dokter Dewa Lu, saya ada permintaan yang agak sulit. Saya tidak tahu apakah Anda bisa mengabulkannya. Tuan Muda Su, silahkan katakan. Saya harap Anda bisa tinggal di kediaman Su selama setengah bulan untuk merawat ayah kami. Tuan Muda Sulung, ini agak menyulitkan bagi saya. Saya mohon Anda setuju. Saya tinggal bukan tidak mungkin. Anggap saja ini sekaligus melunasi hutang budi kepada Tuan Muda Sulung. Tapi untuk Anda dan istri Anda, saya tidak bisa membantu lebih jauh. Apa masalah Sintong? Saya tidak punya masalah, hanya saja beberapa hari ini saya kurang istirahat, ditambah datang bulan, tubuh saya sedikit lemah saja. Diam. Ada apa dengan Sintong? Tubuh istri Anda lemah, keseimbangan yin dan yang tidak harmonis. Sekarang kelihatannya tidak apa-apa, tetapi jika terus begini, dikhawatirkan tidak akan berumur panjang. Mengapa Sintong mengalami ketidakseimbangan yin dan yang?
Jika saya tidak salah lihat, istri Anda mungkin hanya memiliki satu ginjal. Mengapa Sintong hanya memiliki satu ginjal? Chongmo, dengarkan saya. Ini Dokter Lu salah lihat. Nyonya, meskipun saya, Lu Hao, tidak tahu mengapa Nyonya menyembunyikan hal ini. Tetapi saya, Lu Hao, seharusnya tidak salah lihat. Sintong, kemana ginjal Anda yang satu lagi? Kemana lagi? 80% diambil oleh keluarga Song, kan? Kakak, dia menikah ke sini untuk menggantikan Song Siksi. Anda tidak mungkin masih belum tahu. Itu benar-benar sangat lucu. Hahaha. Selesai, semuanya selesai. Apa yang mereka katakan itu benar? Kedua dan Dokter Lu, apa yang mereka katakan itu benar. Apa yang mereka katakan hari itu memang tidak salah. Aku adalah pengganti. Dimanfaatkan oleh mereka untuk menikahimu. Hahaha, kakak. Kau dengarkan? Bahkan, keluarga Song yang kecil saja meremehkan orang buta sepertimu. Sepertinya kakak ipar telah menderita banyak penderitaan setelah menikah ke sini. Aku tidak seperti itu. Berani-beraninya kau berkata begitu? Aku akui, pada saat itu, sebelum kami bertemu, aku memang tidak ingin menikah ke sini, tapi Mo tidak pernah memperlakukanku dengan buruk. Aku tidak pernah menyesal menikah dengannya. Tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk? Kalau begitu, kenapa dia masih menggunakanmu untuk memancingku? Tapi dia telah mengatur gagak hitam untuk selalu melindungiku. Cukup, diamlah kalian semua. Aku bertanya kepadamu kenapa ginjalmu bisa hilang. Dulu Song Sishi menderita penyakit parah. Mereka sangat membutuhkan ginjal yang cocok. Jadi mereka memilihmu, Benar, lalu mereka mengatur agar kau menikah denganku, menikah ke keluarga Su, dan kemudian berniat untuk merebut harta warisanku? aku sama sekali tidak punya pikiran seperti itu. Bukankah ini semua perbuatan keluarga Song kalian? Mo, Jangan menangis, aku sudah tahu semua ini. Aku percaya padamu. apa yang baru saja kamu katakan? Bisakah kamu mengatakannya sekali lagi? Aku bilang aku percaya padamu. Chongmo, apakah kamu benar-benar bersedia percaya padaku? Kakak tetua, kamu gila? Dia sudah mengakui semuanya. Kamu masih percaya padanya? Meskipun mataku buta, Namaku Song Sintong, aku adalah istri barumu. tapi hatiku tidak buta. Apakah dia orang baik atau jahat? Aku tentu saja tahu di dalam hatiku. Terima kasih suamiku. Mulai sekarang jangan sembunyikan hal-hal ini dariku lagi. Baik, Tapi Blue, apakah ada cara yang baik untuk ginjal istriku? Jika ginjal yang hilang dapat ditemukan, maka masalah ini tidak akan terlalu sulit diatasi. Baik, aku mengerti. Dibandingkan dengan Nyonya, situasi Tuan Muda Sulung mungkin lebih rumit. ada apa dengan suamiku? Jika operasi tidak dilakukan dalam 2 bulan, Tuan Muda Sulung Su mungkin akan buta selamanya. Apa yang Anda katakan? Pada saat itu, bahkan aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bilang suami saya, dia mungkin buta permanen? Ya, Sudahlah, saya tahu semua ini. Tidak bisa melihat, ya sudah. Bukankah ada kamu dan gagak hitam? Saya akan selalu menjagamu. Chongmo, saya pasti akan membantumu mendapatkan kembali penglihatan. Saya mengerti sekarang mengapa kamu bisa mengalahkan saya. Kamu lebih kejam dari saya. Saya kejam pada orang lain, kamu kejam pada diri sendiri. Kita sama-sama saja. Sudah. Sekarang ayah sakit parah. Keluarga Su tidak bisa menanggung masalah lagi. Kamu ingin saya dan kamu mengesampingkan perselisihan? Masalah organisasi dunia bawah akan saya urus. Adapun masalah keluarga Su, kamu yang harus menstabilkannya. Bisa kamu lakukan? Baik, saya Su Tenghu, bersumpah dengan darah keluarga Su di tubuh saya. Sebelum ayah sadar, jika saya melakukan hal yang melanggar keluarga, saya Su Tenghu akan disambar petir, dan jiwa saya akan hancur lebur. Baik. Masalah keluarga saya serahkan padamu. Dokter ajaib Lu, ayah saya serahkan padamu. baik. Lalu masalah kesehatan kalian berdua. Apakah fragmen jarum medis surgawi cukup untuk kamu bertindak sekali? Jarum tabib surgawi, melakukannya sekali atau 2 kali bukan masalah besar. Hanya sekali saja. Aku akan menukarkan sisa jarum tabib surgawi denganmu untuk merawat ayahku sampai ia bangun. Haha. Kalian berdua bersaudara. Akulah yang membuat ayah jadi seperti ini. Tentu saja aku yang akan memperbaikinya. Adapun kalian ingin menggunakan budi baik itu untuk apa? Itu bukan urusanku lagi. Terima kasih Tuan Muda kedua. Sekarang mata Su Chongmo bisa disembuhkan. Sudah? Aku mengerti. Gagak hitam, temani aku dan istriku pergi ke keluarga Song. Rumah akan diserahkan kepada Tenghu. Suamiku, kenapa kau pergi ke keluarga Song sekarang? Aku akan bertanya kepada mereka apakah mereka bosan hidup, berani melakukan apa saja. Sekalian meminta mereka membayar semua yang mereka hutangkan. Aku tahu kau bermaksud baik padaku, tapi itu sungguh tidak perlu. Nanti setelah kondisi paman membaik dan situasi keluarga Su stabil, baru kita bicarakan lagi. Oke? Sudah, jangan kau halangi dia. Keluarga Su sama sekali bukan target yang bisa diinjak-injak sembarangan oleh keluarga Song. Sudah saatnya menuntut pertanggungjawaban mereka. Tenghu benar. Martabat keluarga Su tidak boleh diinjak-injak oleh mereka. Lagi pula, kau adalah istriku, aku tidak akan membiarkan mereka mengganggumu. Mari, Tuan Muda Zhang, silakan minum teh. Taruh saja di situ. Sepertinya keluarga Song kalian juga tidak akan punya teh yang enak kan?
Mama, lidah Tuan Muda Zhang sangat pemilih. Dia bahkan tidak akan melirik teh biasa. Aduh, saya sudah pikun. Haha, lupa. Tidak apa-apa, yang penting adalah ketulusan. Teh ini enak atau tidak ada bedanya. Yang terpenting adalah ketulusan. Benar. Ku dengar Tuan Muda Zhang akan datang. Jadi Mama langsung mengeluarkan teh terbaik di rumah untuk menjamu Anda. Wah, kalau begitu saya harus berterima kasih banyak kepada Bibi. Aduh, lihat apa yang Anda katakan. Ucapan terima kasih dari Tuan Muda Zhang, mana mungkin bisa ditanggung oleh nenek biasa seperti saya. Lagi pula, lahan keluarga Song kami juga dikembangkan oleh keluarga Zhang kalian. Kita ini kan sudah seperti keluarga sendiri, tidak perlu sungkan. Tuan Muda Zhang, lihatlah Mama saya sudah bicara begitu. Mengapa Anda tidak minum seteguk saja? Sisi, kamu tahu saya tidak pernah minum teh jenis ini. Tidak mau. Minumlah seteguk saja. Aduh nak, Tuan Muda Zhang sudah bilang tidak mau minum, jangan memaksanya. Hahaha, tidak apa-apa. Saya suka sikap Siksi yang seperti ini. Sisi, bagaimana kalau kamu suapi saya? Nanti saya minum. Menyebalkan. Saya pulang. Siapa wanita cantik ini? Siksi, perkenalkan saya. Sintong, kenapa kamu kembali? Kamu tidak disambut di sini. Dengar tidak, dasar pembawa sial, cepat pergi dari sini. Aku datang untuk mengambil kembali milikku. Rumah ini, tidak ada barangmu di sini, dasar pengkhianat. Dengan dukungan dari Tuan Muda Su, kamu pikir bisa berbuat sesukamu ya? Aku beritahu kamu, tidak semudah yang kamu kira. Jangan terburu-buru sayang. Kamu belum memberitahuku siapa dia. Tuan Muda Zhang, apa maksudmu? Jangan terburu-buru sayang. Aku hanya ingin bertanya dengan jelas, agar bisa membalasnya untukmu. Dia bernama Song Sintong. Seharusnya bisa dibilang kakakku. Oh, jadi dia kakakmu. Nona cantik, beritahu aku bisa bantu mereka membayarnya kok. Kamu siapa? Aku tidak kenal kamu. Dan tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Dasar gadis kurang ajar. Kamu mengikuti seorang pria buta, sekarang matamu juga buta. Ini Tuan Muda Zhang dari keluarga Zhang. Kamu berani bilang tidak kenal? Maaf, aku tidak kenal keluarga Zhang manapun. Apalagi Tuan Muda Zhang manapun. Semangat, tapi aku menyukainya. Ngomong-ngomong Bibi Liu, dia tadi bilang si buta itu bagaimana ya? Tuan Muda Zhang, kakakku ini diam-diam kabur dari rumah untuk menikah dengan Tuan Muda Sulung dari keluarga Su itu. Dan Tuan Muda Sulung dari keluarga Su itu adalah seorang pria buta. Masa menikah dengan seorang pria buta sebagai suaminya? Sisi, jangan-jangan kakakmu ini penglihatannya juga bermasalah ya? Memang benar. Chongmo hanya tidak bisa melihat sekarang. Tapi, cepat atau lambat, dia akan pulih penglihatannya. Dan menurutku, dia adalah suami terbaik di dunia. Aku tidak mengizinkan kalian bicara seperti itu tentang dia. Dia menikah dengan pria buta dan ternyata benar-benar jatuh cinta. Sepertinya kamu menikmati banyak kemewahan dan kekayaan di keluarga Su. Bukan begitu. Yang kulihat bukan uang, melainkan dirinya sendiri. Masalah ini kalian jangan bertengkar. Aku beritahu kalian, kamu menyukainya. Itu karena kamu terlalu sedikit bertemu pria. Aku tidak begitu. Kalau begitu bandingkan dia denganku. Soal latar belakang, keluarga Zhangku tidak kalah dari keluarga SU-nya. Soal penampilan, aku juga termasuk pria yang tampan dan mempesona. Soal fisik, kamu bisa tanya adikmu. Bukankah aku jauh lebih hebat darinya? Haha. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan Chongmo. Nona Song, janganlah keras kepala. Kalau begitu aku akan mengalah sedikit. Bagaimana kalau kamu jadi kekasihku? Zhang, apakah ini berarti Anda melupakan yang lama setelah mendapatkan yang baru? Aduh, mana mungkin. Yang paling kucintai sudah pasti Siksi sayang. Tetapi sebagai pewaris keluarga besar sepertiku, wajar jika memiliki banyak wanita. Tolong pahami ya. Aku tidak mau menjadi saudarinya. Lagi pula, dia sudah menikah. Tapi bukankah dia memang kakakmu? Aku tahu ini yang ada di pikiranmu. Hei, Tuan Muda Zhang, kau tidak boleh terbuai oleh wanita licik ini. Ibunya dulu juga begitu. Diam. Aku tidak mengizinkanmu bicara begitu tentang ibuku. Hei, kau wanita licik, kau berani membentakku sekarang. Kenapa? Kau berani memukulku? Tidak tahu batasanmu lagi? Gadis kecil ini, temperamennya lumayan juga. Aku sangat suka. Ini jauh lebih menarik daripada selalu patuh. Jangan bicara padaku dengan nada sombongmu itu. Aku muak mendengarnya. Dan, tidak peduli, kau tuan muda dari keluarga mana, aku tidak akan menyukaimu. Apa kau mengerti? Song Sintong, apa kau sudah gila? Apa keluarga Song ini tempat bagimu untuk berteriak? Song Sintong, hari ini aku mencarimu. Kau mencariku untuk apa? Ginjal yang dulu ditransplantasikan kepadamu, tolong kembalikan padaku. Pindahkan ke tubuhku, dan kamu masih mau mengambilnya kembali, sampai kapanpun tidak akan. Kupikir ini masalah besar, ternyata cuma kehilangan satu ginjal. Tidak apa-apa, ginjalku bagus. Kamu ikut denganku saja. Bukankah itu beres? Kata-katamu membuatku mual. Dengan sikapmu yang tak tahu malu ini, masih berani mengaku sebagai tuan muda dari keluarga terpandang. Sudah lama tidak ada yang berani berbicara seperti ini padaku. Hari ini kamu akan membayar harga atas kata-katamu. Song Sintong, sepertinya kamu benar-benar sudah gila. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti itu kepada Tuan Muda Zhang? Aku yang memberikannya. Kenapa? Kerja bagus. Kamu tidak perlu merendahkan diri di hadapan mereka. Suamiku, Tuan Muda Zhang, ini dia. Dia adalah suami dari wanita Sucomo ini. Dulu dia yang melecehkan aku dan ibuku. Benarkah?
Kamu berani melecehkan wanitaku. Nyali kamu besar sekali. Mereka tidak mengembalikan barang-barang itu kepadamu? Aku sudah bilang mereka tidak akan menghargaimu, dan aku memberi mereka kesempatan. Selanjutnya, serahkan saja padaku. Sedang bicara denganmu. Apa kau tidak mendengarnya? Dasar buta. Kalau begitu biar aku ajari bagaimana membuat orang patuh. Gagak hitam. Aku tidak ingin melihatnya. Kau berani-beraninya memukul orang di depan umum. Apa hukum sudah tidak berlaku lagi? Hukum? Bicara hukum denganku? Kalian memaksa Sintong mendonorkan ginjalnya, apa kalian tidak tahu hukum? Kalian memaksanya menikah dengan seorang pria buta, apa kalian tidak tahu hukum? Sekarang merampas istriku, apa kalian masih tidak tahu hukum? Bicara hukum denganku? Aku beritahu, aku yang berdiri di sini sekarang adalah hukum. Apa kau tidak takut dengan pembalasan dari keluarga Zhang? Kalau begitu kau harus bisa hidup sampai waktu itu, bukan? Orang kaya manja sepertimu. Keluar rumah tidak membawa pengawal. Jangan lupakan ini di kehidupan berikutnya. Kau tidak boleh menyentuhku. Bisa menyentuhku. Di kehidupan selanjutnya katakan saja pada Raja Akhirat. Chongmo, jangan begini. Ada apa? Aku takut melihatmu seperti ini. Demi istriku aku akan melepaskan nyawamu, jangan sombong lagi lain kali. Sombong? Kalau soal kesombongan mana ada aku sesombong kamu? Langsung datang memukulku tanpa alasan. Aku tidak ada apa-apanya dibandingkan kesombongan Tuan Su. Kamu mengincar istriku, jadi apa salahnya aku memukulmu? Apa kamu punya masalah dengan itu? Tentu saja aku punya masalah. Kamu hanya mengandalkan adanya ahli kelas 1 di sisimu, bukan? Ya, lalu kenapa? Jangan lupa pekerjaan keluarga Zhang. Di seluruh Jiangcheng. Berapa banyak KTV? Berapa banyak klub malam? Yang merupakan wilayah keluarga Zhang. Kalau soal kekuatan, keluarga Zhang akan mengalahkan keluarga Su. Aku mengerti. Maksudmu, jika kamu mati di sini, keluarga Zhang akan membalas dendam kepada keluarga Su, begitu? Bagus kalau kamu tahu. Tuan Su lebih baik meminta maaf kepada Tuan Zhang dan merendahkan diri sedikit. Mungkin saja Tuan Zhang masih bisa melepaskan keluarga Su. Jika tidak, aku saja sudah takut membayangkannya. Meminta maaf saja tidak cukup. Kamu harus tinggalkan dia untukku. Jika tidak, aku pasti akan menghancurkan keluarga Su hingga tidak tersisa. Seperti dia itu tipikal orang yang berani pada yang lemah dan penakut pada yang kuat, tidak pernah belajar dari kesalahan. Tadi, jika bukan kau yang menghentikan, hal-hal ini tidak akan terjadi. Suamiku, lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Hanya satu keluarga Zhang, tidak akan bisa berbuat banyak. Kau sungguh sombong. Sepertinya keluarga Su kalian berencana untuk melawan sampai akhir dengan keluarga Zhang kami ya. Tenang saja, yang akan kalah pada akhirnya pasti kalian. Baik, kalau begitu kita lihat saja nanti. Akan kuberitahu sesuatu? Beberapa waktu lalu aku pergi ke KTV Huangchao. Di sana aku bertemu seseorang yang sangat menarik. Bukankah KTV Huangchao itu wilayah keluarga Zhang kami? Aku menyuruh Heya untuk membawanya kembali ke keluarga Su kami. Sampai sekarang dia masih di sana. Suamiku, apakah yang kau maksud itu? Manajer wanita yang angkuh itu? Ya, dia orangnya. Dia orangnya. Kau berani di wilayah keluarga Zhang kami, menculik manajer kami, kau sudah bosan hidup ya? Orang itu bernama Zhao Ying. Dia adalah perantara dari organisasi dunia bawah, juga disebut pembawa jiwa. Ini tidak mungkin. Kami juga menemukan 2 organisasi dunia bawah, token organisasi dunia bawah pada antek-antek mereka. Sekarang dunia bawah memiliki saksi mata dan bukti fisik. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada orang dunia bawah di Huangchao? Jika kita menyerahkan mereka semua ke kantor penguasa kota, menurutmu apa yang akan terjadi? Maafkan saya. Maaf, Tuan Su. Anda sama sekali tidak boleh menyerahkan mereka kepada kediaman gubernur. Tuan Zhang, mengapa Anda begitu takut padanya? Mungkin dia hanya menipu. Hei, Tuan Zhang, bagaimanapun juga, Anda tidak boleh memukul orang. Tuan Zhang, Anda berani memukul saya. Dasar wanita jalang. Memang Anda yang harus dipukul. Dasar bodoh yang dangkal pemikirannya. Saya hanya mendengarkan perkataan wanita jalang seperti Anda. Baru saya berani melawan Tuan Su. Anda menyalahkan saya? Beraninya Anda menyalahkan saya? Anda sendiri yang menginginkan Nona Song Sintong? Beraninya Anda menyalahkan saya? Hei, dasar wanita gila, omong kosong. Omong kosong. Akan saya katakan saja. Anda sendiri yang tergila-gila pada wanita jalang Song Sintong ini. Ketika Anda melihatnya, mata Anda seperti mau menempel padanya. Sekarang Anda berani menyalahkan saya? Diam! Pertengkaran kalian adalah urusan kalian sendiri. Tapi Song Siksi, saya peringatkan Anda. Jika saya mendengar Anda menjelek-jelekan Sintong lagi, Anda tidak akan bisa berbicara selamanya. Penampilan suami seperti ini sungguh membuatku takut, namun juga membuatku bahagia. Su Xiao, sebelumnya, saya telah disesatkan oleh wanita keji itu. Itulah sebabnya, saya terlibat konflik dengan Anda berdua. Anda berjiwa besar, mohon maafkan saya. Benarkah? Sebelum saya menyebutkan tentang organisasi dunia bawah, Anda sepertinya tidak seperti ini. Aduh, saya sepenuhnya disesatkan oleh ibu dan anak ini. Jadi, sedikit besar kepala. Jika tidak, bagaimana saya berani menyinggung Anda? Sikap ramah setelah sebelumnya sombong, ini sungguh menjijikan. Anda bisa mengatakan padanya secara langsung tidak apa-apa. Tidak bisa. Bagaimana jika itu malah menyusahkanmu lagi? Tidak apa-apa. Ini semua adalah tanggung jawab saya. Tapi bagaimanapun, semua ini terjadi
karena saya... Anggap saja ini adalah tanggung jawab seorang suami. Tidak apa-apa. Saya tahu apa yang Anda inginkan. Orang Anda dan token ini tidak akan saya berikan kepada Anda. Adapun apa yang ingin Anda lakukan, silakan lakukan saja. Jangan begitu, Anda bilang. Apapun yang Anda ingin saya lakukan, akan saya lakukan. Benarkah? Kalau begitu suruh Song Sixi mengembalikan ginjal istri saya kepadanya? Itu tidak sulit, kan? Tidak sulit, dijamin tugas akan selesai. Beres. Kalian jangan harap aku akan mengembalikan ginjal ini padanya. Sisi, mengapa kamu seperti ini? Jangan panggil aku begitu, aku mual mendengarnya. Bagaimana aku memanggilmu tidak penting? Kamu mual atau tidak juga tidak penting. Yang penting kamu segera kembalikan ginjal itu padanya. Aku tidak mau mengembalikannya. Meskipun hari ini aku mati di sini, aku tidak akan menandatangani perjanjian itu. Song Sisi, tahukah kamu ada berapa banyak KTV di Jiangcheng? Berapa banyak klub malam? Apa maksudmu? Aku sendiri tidak bisa menghitungnya. Apa yang dilakukan para karyawan di sana setiap hari? Aku bahkan tidak berani membayangkannya. Tuan Muda Zhang, kamu ingin aku bekerja melayani pelanggan? Yang kelas atas, lumayan, pelanggan sopan, tahu aturan. Tapi pelanggan kelas bawah tidak akan semudah itu dilayani. Kamu tidak akan menempatkanku di sana, kan? Tuan Muda Zhang, aku mohon padamu. Aku benar-benar mohon padamu. Kamu kembalikan saja ginjal itu, padanya dengan patuh. Semuanya akan baik-baik saja. Sekarang aku tidak berani menyinggung Tuan Muda Su. Kembalikan atau tidak, kamu putuskan sendiri saja. Akan ku kembalikan. Aku akan mengembalikan ginjal itu padanya. Baiklah, aku tidak mau bekerja di tempat seperti itu. Aduh, Tuan Muda Zhang, ini masalah hidup dan mati yang sangat penting. Lihatlah putriku yang masih sangat muda ini. Dia masih punya masa depan cerah yang menantinya. Kamu tidak boleh melakukan ini. Perkataanmu benar-benar tidak tahu malu. Putrimu manusia, lalu istriku bukan manusia? Tuan Muda Zhang, kamu putuskan saja sendiri. Sisi, saya sarankan kalian menyetujui masalah ini baik-baik. Kalau tidak, saya sendiri tidak berani membayangkan akibatnya. Tuan Su, Anda tidak boleh memperlakukan putri saya seperti ini. Saya sungguh tidak berbohong mengenai kejadian terakhir kali. Sisi adalah istri sah Anda, dia yang seharusnya menjadi istri keluarga Su. Betul, Tuan Su. Saya janji akan melayani Anda sekuat tenaga di kemudian hari. Mohon lepaskan saya. Sekarang ini kalian masih ingin menyeret saya ikut campur. Jika kalian masih punya sedikit kemanusiaan, kalian tidak akan mengatakan hal seperti itu. Saya sudah tahu tentang masalah penggantian pengantin ini sejak lama. Menurut saya, menantu yang dikirim oleh keluarga Song adalah Song Sintong, dan istri saya Suzuomo hanyalah Song Sintong. Saya hanya mengakui dia. Tidak. Mengapa demikian? Mengapa saya harus kalah darinya? Ini tidak mungkin. Sebaiknya Anda lebih memikirkan nasib Anda sendiri sekarang. Ekspresi Tuan Zhang sekarang terlihat tidak terlalu senang. Bagus, Song Sisi. Anda tadi bilang mau melayani Tuan Su sekuat tenaga kan? Anda berubah pikiran secepat ini. Tuan Zhang yang tidak menginginkan saya terlebih dahulu. Jadi, Anda berlutut dan menjilat orang lain begitu? Saya salah, saya tahu saya salah. Apapun yang kalian minta, saya akan menyanggupinya. Mohon lepaskan saya. Mikirkannya lebih awal, hal-hal ini tidak akan terjadi. Tuan Su, apakah Anda puas dengan hasil ini? Lumayan. Kami datang ke sini agar Sintong bisa mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya. Terima kasih suamiku. Wah, Tuan Su benar-benar baik pada istrinya. Jangan gunakan sebutan wanita. Aku tidak menyukainya. Aku Su Chongmo hanya punya satu istri, Song Sintong. Itu menunjukkan bahwa Tuan Su adalah pria yang sangat mencintai. Aku sangat kagum. Jangan khawatir. Asalkan kau patuh. Aku tidak akan membocorkan soal organisasi dunia bawah. Tapi aku harus mengingatkanmu. Keluarga Zhang. Pasti masih banyak anggota organisasi dunia bawah. Jika kau tidak menanganinya dengan baik dan terjadi sesuatu, aku tidak bertanggung jawab. Anda jangan khawatir. Aku akan kembali dan melakukan perbaikan besar-besaran. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang lolos. Sintong, periksa apakah masih ada barang-barangmu, kita bawa semuanya. Jangan kembali ke rumah ini lagi nanti. Sudah tidak ada, aku sudah memahaminya. Manusia tidak bisa selalu meratapi masa lalu. Sudah saatnya aku memulai hidup baru. Bagus kalau kau bisa memahaminya. Gagak hitam bawa Song Sixi bersamamu. Terima kasih, suamiku. Tapi demi matamu, aku tidak akan menerima transplantasi ini. Nyonya mencari saya untuk urusan apa? Saya harap Anda bisa membantu saya mencari jalan keluar. Buat Chongmo pingsan. Saya adalah dokter yang menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa. Anda menghina saya. Jangan sampai ada lagi. Tenang saja, saya tidak akan menyakiti Chongmo. Saya hanya tidak ingin berutang budi padamu, karena telah mengganti ginjal saya. Kalau begitu, maksud Nyonya, Saya harap Anda bisa membuat Chongmo bisa melihat lagi. itu tidak sulit, cukup mencari. Tapi sumber donor ini, Gunakan mata saya. Seharusnya ini bisa kan? apa maksudnya menggunakan mata Anda? SST, pelankan suara Anda. Jangan sampai Chongmo mendengarnya. Nyonya, mengapa Anda harus melakukan ini? Saya awalnya berpikir mata Chongmo bisa sembuh perlahan. Jika setahun tidak bisa, maka 2 tahun. Itu tidak masalah, saya bisa menunggunya seumur hidup. Nyonya juga orang yang berhati mulia. Saya tidak bisa membiarkan Chongmo terus buta seperti ini. Tapi jelas, ada cara yang lebih baik. Cukup mencari sumber donor yang baru. Tidak perlu repot-repot lagi. Jika ada cara, Chongmo sudah melakukannya sejak dulu, tapi dia tidak pernah melakukannya. Saya hanya tahu. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aduh, ini benar-benar tugas yang berat. Dr. Lu, Anda setuju? Melihat ketulusan hati Nyonya, saya setuju. Terima kasih, Dr. Lu. Apa yang kamu tahu? Aku tidak tahu lebih banyak darimu. Jangan melihatku seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu. Kamu pernah bekerja sama dengan mereka. Aku memberikan sumber daya agar mereka bertindak. Itu adil. Sebenarnya apa yang mereka inginkan?
Aku juga tidak tahu secara spesifik, tapi sepertinya mereka sedang mencari seseorang. Siapa yang mereka cari? Aku tidak tahu lagi. Masih ada orang yang tidak bisa ditemukan oleh Defeng mereka. Masalah ini lebih baik kamu selidiki sendiri. Tapi kakak, aku penasaran dengan satu hal. Apa kamu benar-benar menyukai kakak ipar? Benar, ada masalah apa? Lalu kamu masih membiarkannya mengobrol dengan Dokter Lu? Dia hanya ingin mencari tahu tentang proses pemulihannya. Ada masalah apa? Justru kamu, apa kamu tidak bertingkah terlalu berlebihan? Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa segala sesuatu ada di dalam kendalimu, kan? Apa maksud perkataanmu itu? Kakak ipar terlihat sangat kalem, tapi kegarangan di dalam dirinya tidak kalah darimu. Lalu kenapa? Pada hari pertama dia datang, dia berani memerintahkan gagak hitam untuk menghalangiku. Menurutmu dia akan melihatmu buta dan pergi peduli tentang proses pemulihannya sendiri? Terima kasih atas peringatannya. Tidak perlu. Anggap saja aku tidak ingin kamu baik-baik saja. Posisi kepala keluarga belum berniat kuserahkan padamu. Miku, kopi sudah siap. Ini saatnya mempertaruhkan segalanya. Nanti saja minumnya. Ikut aku ke kamar, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Tapi nanti kopinya jadi dingin. Jika dingin, buang saja. Ayo ikut aku. Oh. Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Bagaimana kalau kita minum kopinya dulu baru bicara? Ini cara menyeduh kopi yang baru kupelajari. Pasti enak. Jika aku meminumnya, kurasa aku tidak akan sadar dalam waktu dekat. Apa yang kau katakan? Ini kopi, bukan obat tidur. Apa saja yang kau bicarakan dengan Dokter Lu hari itu? Hanya membicarakan waktu pemulihan dan masalah setelah transplantasi ginjal. Tidak ada yang lain. Suamiku, kau mencurigaiku. Ya, aku mencurigaimu. Mencurigai kalau kau akan mendonorkan matamu kepadaku. Bagaimana kau tahu ini? Bukan. Aku tidak punya pikiran seperti itu. Lihat, kau sudah keceplosan, kenapa masih berpura-pura? Kau masih tertawa? Matamu akan segera tidak bisa disembuhkan lagi. Apa kau tahu itu? Aku tahu apa yang kulakukan. Apa yang kau tahu? Apa kau benar-benar akan buta seumur hidup? Kau juga tidak perlu berkorban sia-sia. Lalu siapa lagi yang bisa kucari? Jika aku buta, kau juga akan merawatku dengan baik, bukan? Kita, aku akan menemui Lu Hao terlebih dahulu. Tidak bisa, Dokter Lu. Dia orang baik. Aku sudah susah payah membujuknya agar mau membantuku. Aku hanya melihat hasilnya. Kalau begitu, kamu tidak bisa melimpahkan semua budi yang kamu miliki kepadanya kepadaku. Song Xixi sudah setuju. Kalau bukan untukmu, untuk siapa lagi? Suamiku, mari kita segera mencari. Pasti kita bisa menemukan orang yang bersedia mendonorkan matanya untukmu. Kalau tidak, aku juga tidak mau ginjal ini. Omong kosong. Setidaknya dengan begitu, kita berdua sama-sama tidak sempurna, dan rasa bersalah di hatiku bisa sedikit berkurang. Kalau tidak, aku akan merasa aku yang menyebabkan kamu kehilangan kesempatan untuk mengobati matamu. Apa yang ada di pikiranmu sepanjang hari? Aku bodoh, aku tolol, tapi tolong jangan memaksaku lagi, ya. Bisa menemanimu seumur hidup seperti ini saja, sudah cukup bagiku. Dulu aku tidak menyangka kamu sekeras kepala ini. Sekarang aku akan memberitahumu sesuatu. Ada apa? Mataku tidak buta. Benarkah? Matamu benar-benar sudah pulih? Mataku benar-benar sudah tidak apa-apa. Sekarang boleh pergi berobat, kan? Kalian berdua baik-baik saja, syukurlah. Tenang saja, kita akan baik-baik saja. Setelah kamu pulih, aku akan menemanimu jalan-jalan, mau tidak? Apa denganku? Jangan banyak bergerak. Berbaringlah dengan baik dulu. Mengapa aku merasa seluruh tubuhku lemas? Kamu sedang dalam masa pemulihan pasca operasi. Itu wajar saja. Oh, aku ingat sekarang. Jadi, operasi cangkok ginjalku berhasil? Itu harus berhasil. Ini perintah mutlak. Sudah, jangan menyulitkan Dokter Lu. Dia dokter yang baik. Baiklah, jika menurutmu begitu. Kamu berbaringlah dulu, aku akan membawakanmu makanan. Ada apa dengan tanganmu yang melambai di depanku? Matamu benar-benar sudah sembuh? Tentu saja sudah sembuh. Untuk apa aku membohongimu? Tapi aku masih perlu berpura-pura untuk sementara waktu. Nanti aku akan merepotkanmu. Tenang saja, aku tidak akan pernah memberitahukannya. Kalau begitu kamu istirahat dulu. Aku pergi ambil makanan. Tidak perlu. Aku tidak ingin makan apa-apa. Aku hanya ingin kamu di sini menemaniku. Hanya sebentar saja. Aku tidak mau. Aku hanya ingin kamu di sini dan menjagaku baik-baik. Baiklah, baiklah. Aku akan menemanimu di sini. Tidak akan kemana-mana. Sudah puas? Suchongmo, apakah kamu tahu? Sejujurnya aku selalu sangat takut pada pernikahan. Apakah itu karena ibumu? Ya, karena pernikahannya tidak memiliki awal yang baik dan juga tidak berakhir dengan baik. Jadi awalnya aku tidak ingin menikah. Lalu bagaimana sekarang? Senang sekali bisa bertemu denganmu. Pada hari pertama kamu tiba di keluarga Su, kamu sudah meninggalkan kesan yang mendalam padaku. Benarkah? Kalau begitu aku cukup beruntung. Kamu benar-benar berani saat itu. Apakah kamu tidak takut aku akan merasa terganggu olehmu? Takut, tapi apa lagi yang bisa dilakukan? Waktu itu kamu terlihat sangat dingin, seperti susah didekati. Kalau menunggu kamu yang memulai bicara, mungkin kita sudah tua sekali. Itu salahku. Aku mengatakan ini bukan untuk mendengar permintaan maafmu. Aku hanya sedikit merenung.
Tampaknya usaha itu tetap ada gunanya, bukan? Ya. Sebenarnya aku harus berterima kasih pada Gagak Hitam. Kalau bukan karena dia, aku pasti akan mengusirmu setelah kembali ke rumah orang tua. Kenapa? Hanya karena aku datang sebagai pengganti. Bukan, karena aku merasa kamu adalah gadis yang baik. Tidak seharusnya terlibat dalam persaingan keluarga kaya. Tapi Gagak Hitam bilang kamu tetap di sini akan lebih baik untukku. Dan memang benar, dia bertaruh dengan benar. Kalau begitu kamu harus benar-benar berterima kasih pada Gagak Hitam. Jika kamu mengusirku, di mana kamu akan menemukan istri sebaik ini? Ya, istriku sayang. Organisasi dunia bawah sering beraktivitas akhir-akhir ini, ada instruksi apa? Di mana Zhao Ying? Dia seharusnya tahu sesuatu kan? Dia bilang tugasnya adalah mengumpulkan benda-benda pusaka dari keluarga-keluarga besar, sisanya dia juga tidak tahu. Untuk apa organisasi dunia bawah ini mengumpulkan barang-barang kuno ini? Bawahan tidak mengerti? Mereka ini mengumpulkan informasi di mana-mana, menarik sekutu, bertingkah seperti penguasa dunia bawah tanah. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Memang tidak ada cara lain saat ini. Karena tidak ada cara, biarkan saja dulu. Ingat, jangan biarkan orang lain tahu aku memiliki hubungan dengan organisasi dunia bawah, agar mereka tidak menggunakannya untuk mengancamku nanti. Baik, Oh ya, Gagak Hitam, terima kasih. saya adalah pengawal Tuan Muda. Semua ini adalah tugas saya. Bukan itu yang kumaksud. Yang kumaksud adalah tentang Sintong. Terima kasih sudah membiarkannya tinggal saat itu. Kalau begitu, Tuan Muda memang harus berterima kasih kepadaku. Kamu juga sudah 2 kali melanggar perintahku, bukan? Tidak akan lagi nanti. Serahkan sisanya kepada Nyonya. Dasar kamu baiklah, jika tidak ada apa-apa, kamu bisa pergi dan lanjutkan pekerjaanmu. Aku akan melihat Sintong. Tuan Muda ini akhirnya menunjukkan sedikit sisi kemanusiaan. Apakah tubuhmu sudah lebih baik? Ya, tubuhku sudah lumayan pulih. 2 hari ini, rasanya aku mau gila karena terkekang. Bolehkah aku pergi jalan-jalan? Boleh, tapi aku harus ikut. Tentu saja kamu harus ikut. Aku tidak mau lagi diundang sebagai tamu. Maafkan aku. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Aku juga tidak terluka atau apapun. Hanya saja aku tidak bisa bersenang-senang sepenuhnya. Kalau begitu kamu bisa pergi ke gedung abad. Baik, aku belum pernah ke gedung abad. Aku akan meminta Han Xingqian untuk mengosongkan tempat itu. Tidak perlu. Berkeliling sendirian itu membosankan. Mari kita semua pergi bersama. Baik, aku akan mengikuti semua maumu. Oh, ini untukmu. Ini adalah kenang-kenangan terakhir dari ibuku. Jika kamu merasa keberatan, sebenarnya kamu bisa menyimpannya sendiri. Sekarang, aku tidak perlu lagi hidup hanya untuk kenangan masa lalu. Denganmu di sisiku, aku juga bisa mulai menantikan kehidupan baru. Kalau begitu aku akan memakainya. Aku ingin kamu selalu membawanya. Ibu, apakah ibu melihatnya? Putrimu pasti akan hidup dengan sangat bahagia. Kamu memakai kacamata hitam ini lagi. Jelek sekali. Kamu yang bilang aku jelek memakai kacamata hitam adalah orang pertama. Aku tetap merasa penampilanmu yang normal lebih tampan. Kamu hanya belum terbiasa saja. Apa bedanya kalau itu aku? Katanya mata adalah yang paling bisa menyampaikan semangat dan pikiran seseorang. Aku tetap paling suka penampilanmu tanpa kacamata hitam. Kalau begitu saat pulang dan tidak perlu, aku tidak akan memakainya. Aku tahu, Mas selalu memanjakanku. Sekarang bukan saatnya membicarakan hal ini. Yang penting kamu senang. Kamu mau pergi bermain kemana? Aku ingin membeli baju. Kalau begitu ayo pergi. Awalnya aku pikir karena Mas tidak bisa melihat, tidak ada gunanya aku membeli baju. Tapi sekarang aku ingin berdandan cantik. Sebenarnya kamu tidak perlu berdandan. Kamu selalu cantik. Tidak juga Kenapa kamu sungkan denganku? Kamu memang cantik. Kamu sungguh berpikir aku cantik? Tentu saja. Kamu pantas disebut sangat cantik jelita. Tidak juga. Oh iya, kalau begitu aku pilihkan beberapa baju bagus untuk kupakai dan kutunjukkan padamu. Hai Song Sintong. Aku Chen ya. Apa kamu tidak ingat aku? Kita teman SMA. Teman SMA? Kenapa aku tidak ingat? Chen ya, lama tidak bertemu. Sepertinya Nona Bunga sekolah Song tidak mengingatku. Maaf, dulu di sekolah aku agak pendiam, tidak terlalu suka bicara dengan orang. Jadi aku kurang mengingat siapa saja teman sekelasku. Ah, tidak apa-apa. Tapi ada satu orang yang pasti kamu ingat. Siapa? Suamiku kemari. Lihat siapa yang kutemui. Suami? Kamu menikah dengan teman sekelas? Iya, aku jamin kamu pasti mengingatnya. Istri, bertemu siapa? Bukankah ini Song Sintong? Kamu Ma Bufan. Sepertinya teman Song masih mengingatku. Oh iya, kamu Ma Bufan. Sudah aku bilang, suamiku lihat dia mengingatmu. Kenapa nada bicara orang ini aneh sekali? Jadi kalian berdua sudah menikah, selamat. Terima kasih. Sintong sekarang benar-benar semakin cantik. Ngomong-ngomong, apa kamu sudah menikah sekarang? Baru saja menikah belum lama ini. Suamiku, Sintong, apa suamimu tidak bisa melihat
Saya tidak suka kamu bicara seperti itu tentang dia. Tidak apa-apa, saya memang tidak bisa melihat. Tidak mungkin, kamu benar-benar menikahi si buta ini? Siapapun yang kunikahi, apa urusannya denganmu? Aduh, saya kira Sonda Syokwa kita sudah sukses dan berhasil menikah dengan keluarga baik-baik. Tidak disangka malah menikah dengan orang seperti ini. Orang seperti apa? Jelaskan padaku. Orang yang tidak berguna, memangnya orang seperti apa lagi? Ma Bufan, ini bukan urusanmu. Song Sintong, kamu masih mengira ini sekolah. Bisa seenaknya membentakku? Saya tidak pernah membentakmu. Kamulah yang tidak memedulikanku sama sekali. Surat cintaku kamu buang. Hadiah dariku tidak kamu terima. Saya kira kamu punya standar setinggi apa? Akhirnya malah mencari orang cacat. Kamu tahu seberapa besar masalah yang perbuatanmu timbulkan padaku? Masalah apa? Kamu hanya perlu jadi pacarku yang penurut. Saya jamin tidak ada masalah apa-apa. Kamu bahkan tidak mau melihatku sedikit pun. Tapi, saya tidak menyukaimu. Saya bahkan membencimu. Baiklah, terserah saja. Lalu kenapa? Sekarang saya sudah sukses dan berhasil. Di rumah banyak sekali uang. Dan juga menikahi Chenja sebagai istri. Saya sekarang adalah pemenang hidup. Meskipun begitu, lalu kenapa? Saya sama sekali tidak peduli bagaimana hidupmu. Bukan karena bertemu kalian. Aku hampir lupa semua yang terjadi di sekolah. Apa hubungannya kehidupan kalian denganku? Bagus sekali. Tidak heran semua cowok di kelas waktu itu menyukaimu. Oh, bilang kamu seperti bunga teratai yang tidak ternoda bersih meskipun tumbuh di lumpur. Kalau tidak suka padaku, kamu bisa mengatakannya langsung. Tidak perlu menyindirku. Kalau langsung bilang, itu sama saja jatuh ke dalam perangkapmu, bukan? Dulu kamu selalu berlagak seperti orang lugu, membuat semua cowok di kelas berputar-putar mengelilingimu. Siapapun yang membencimu tidak akan luput dari kecaman. Aku tidak tahu mau tidak mengetahui hal-hal ini. Sekarang kamu menikah dengan seorang pria buta, jadi tidak perlu memikirkan hal-hal ini. Mungkin dia merasa pria mendekatinya semua karena penampilannya, jadi dia mencari pria yang tidak bisa melihat. Mengatasnamakan ketulusan, bukan? Sepertinya Nona Song tidak begitu pintar ya. Pintar atau tidaknya aku tidak akan pernah menyukaimu, Ma Bufan. Aku harap kamu menyadari hal ini. Sekarang aku punya beberapa supermarket waralaba dengan kekayaan ratusan miliar rupiah. Hak apa yang kamu miliki untuk meremehkanku? Jangan hiraukan dia menikah dengan pria tidak berguna ini, hanya karena tidak bisa mendapatkan anggur, dia bilang anggurnya asam. Jangan pedulikan dia, itu akan merendahkan dirimu. Menilai orang dengan pikiran picikmu sendiri, jangan samakan pemikiranku denganmu. Oh, ya, aku tidak sepertimu yang setiap hari berpikir untuk menyelamatkan dunia. Hei, si buta! Bagaimana rasanya bersama primadona kampus kita, Nona Song? Apa kamu tahu? Apa yang kamu katakan? Sudah menikah? Apalagi yang perlu malu dikatakan? Tidak tahu malu. Iya, saya tidak tahu malu. Kamu bermoral tinggi. Dulu, semua laki-laki yang kami suka mengerumunimu, kamu benar-benar terhormat. Jika kamu tidak punya daya tarik, apa urusannya denganku? Daya tarikku kurang? Mbak Bufan, katakan, aku cantik atau dia yang cantik? Tentu saja istriku, kamu yang cantik. Penampilan seseorang mencerminkan statusnya, kurasa kamu tidak akan pernah tahu prinsip itu seumur hidupmu. Jika kalian ingin menghinaku, kurasa sudah cukup. Sekarang minggir dariku. Aku datang untuk membeli pakaian, bukan untuk bertengkar dengan kalian. Kamu bilang minggir, lalu kami minggir begitu saja? Coba lihat dirimu sendiri, siapa kamu sebenarnya? Aku datang membeli pakaian, butuh status apa? Membeli pakaian, kamu kenal merek ini. Satu potong pakaian dari merek ini, harganya puluhan juta rupiah. Kamu yang miskin ini mampu membelinya. Kamu banyak bicara. Jangan-jangan toko ini milik kalian. Bukan milikku, tapi aku bisa membuatmu tidak bisa membeli pakaian di sini. Pelayan, kemari. Aku tidak mengizinkan wanita ini berbelanja di sini. Dengar tidak? Tapi, Supermarket saya akan segera buka di sini. Saya sarankan kamu berpikir baik-baik sebelum bicara. Berani tidak mendengarkan saya? Nona, maafkan saya. Jika ingin berbelanja di toko ini, setidaknya harus memiliki tabungan lebih dari 10 juta. 10 juta ya? Saya punya... Lihatlah baik-baik, apakah ada 10 juta di dalamnya. Ini kartu hitam Mosing. Batas minimumnya saja sudah lebih dari 10 juta. Sekarang, alasan apa lagi yang kamu punya? Maafkan saya, Nona. Saya kurang jeli. Saya terpaksa melakukan ini. Mohon pengertian Anda. Bagaimana mungkin kamu memiliki kartu hitam Mosing? Saya tahu tidak heran dia menikah dengan seorang pria buta. Pria buta ini pasti sangat kaya, bukan? Yang kaya banyak, mengapa memilih seorang pria buta? Dan karena pria buta tidak bisa melihat, jadi dia bisa pergi keluar dan menjual diri di belakang suaminya. Kamu benar-benar gelap seperti serangga di lumpur. Kenapa? Apakah itu mengenai titik lemahmu? Tuan buta ini, saya sarankan Anda mengurus istri Anda sendiri. Jika tidak, Anda tidak akan tahu berapa banyak mahkota hijau yang Anda kenakan di kepala Anda. Hahaha. Sintong, saya benar-benar sudah muak. Dia tidak menyangka masalah akan berkembang seperti ini. Wajah mereka sungguh menjijikkan. Kamu orang buta mau sok apa? Bagaimanapun juga, kamu tetap orang cacat. Hei, buta. Saya sarankan kamu mencari orang terpercaya sebagai pengurus. Jangan sampai ditipu uangnya oleh wanita tanpa kamu sadari. Hari ini saya jadi mengerti. Ternyata seseorang bisa sejahat ini. Dibandingkan dengan mereka, orang-orang sebelumnya bisa dibilang baik. Song Sintong, kamu tahu apa yang paling menjijikan darimu, yaitu sikapmu yang merasa paling tinggi. Benar sekali.
Sok Suci, akhirnya tetap saja menikah dengan orang buta demi uang. Sudahlah, saya tidak bisa berkomunikasi dengan orang gila seperti ini. Biarkan Han Xingchen saja yang menyelesaikan masalah ini. Song Sintong, suamimu tahu banyak juga ya, bahkan tahu tuan muda sulung keluarga Han. Telepon dia, suruh dia datang kemari. Berpura-pura lagi, teruslah berpura-pura. Orang seperti Tuan Mudahan mana bisa kamu panggil begitu saja? Bagaimana? Dia bilang dia tidak jauh. Akan sampai dalam 10 menit. 10 menit tidak terlalu lama, kita pilih baju dulu. Sisanya biarkan dia yang menyelesaikannya. Baik. Hari ini kamu tidak akan bisa membeli baju apapun yang kamu beli, saya juga akan membelinya. Chen ya, apa kamu belum selesai? Tentu saja, aku harus membuat song si gadis sekolah populer mengingat namaku. Nama orang sepertimu, aku sama sekali tidak ingin mengingatnya. Pelayan, saya ingin mencoba baju ini. Coba, cepat suruh dia mencobanya. Aku jamin sebentar lagi pintu kamar pasnya akan terbuka. Aku akan membiarkan semua orang yang lewat ini melihat postur tubuh Song, si gadis sekolah populer kita. Chen, ya, apa kamu hari ini benar-benar ingin membuatku merasa jijik sampai akhir? Tentu saja. Dari lulus sampai sekarang, aku susah payah mendapatkan kesempatan ini. Aku harus mengambil semuanya kembali dengan keuntungan berlipat ganda. Istriku benar, wanita bau yang tidak tahu diri seperti ini memang pantas dipermalukan. Tuan Muda, kedua orang ini bicaranya terlalu kasar. Apakah perlu saya urus mereka? Apa saya terlihat seperti sedang dalam suasana hati yang baik sekarang? Suamiku, kenapa senyum ini terasa agak menakutkan? Tuan Su, saya sudah tiba. Silakan beri perintah. Tuan Han, kita sebulan yang lalu pernah makan bersama di Hotel Sheng Tao. Saya tidak ingat. Tolong diam dulu. Tuan Su, silakan beri perintah. Bagaimana mungkin ini? Anda memerintahkan. Mulut mereka berdua sangat kotor. Terus-menerus memaki istri saya. Saya sangat tidak senang sekarang. Sangat tidak senang. Oh, Susau, saya mengerti. Saya mengerti maksud Anda. Serahkan itu pada saya untuk ditangani. Hasilnya akan memuaskan Anda. Saya akan mengawasi di sini. Adapun hasilnya, jika saya tidak puas, Anda tahu sendiri akibatnya. Baik. Penampilannya membuat saya pun merasa takut. Tuan Muda biasanya tidak seperti ini. Siapapun yang membuatnya menunjukkan ekspresi seperti itu, kini sudah menghilang. Namun, Nyonya tidak perlu takut. Mengapa? Tuan Muda tidak akan dengan mudah menunjukkan ekspresi seperti itu. Orang terakhir yang membuatnya menunjukkan ekspresi seperti itu adalah karena menghina ibunya. Baik, saya mengerti. Terima kasih, Heya. Sama-sama. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Tidak perlu memikirkan perasaan saya. Saya tidak tega membiarkan kamu tersakiti demi mereka berdua. Asal kamu tidak menganggap apa yang saya lakukan keterlaluan saja. Saya tahu kamu melakukan ini demi kebaikan saya. Meskipun kamu selalu bilang saya baik hati. Tapi saya tidak bodoh. Orang seperti mereka berdua tidak pantas dimaafkan. Kalian semua ini kenapa? Sialan. Beraninya begitu? Bagaimana bisa membuat Su Xiao marah? Han Xiao, kami tahu kami salah. Bisakah kau membujuknya untuk kami? Membujuknya untuk kalian? Baiklah. Perintahkan, semua perusahaan dan toko yang berhubungan dengan Mabufan segera tutup dan akuisisi dalam waktu 30 menit buat Mabufan menjadi miskin. Jangan Han Xiao. Apa peduliku? Selesaikan tugas ini dengan segala cara. Jangan khawatir tentang kerugian. Han Xiao, apakah kau harus melakukan ini sampai setega ini? Aku yang seharusnya menanyakan itu pada kalian berdua. Sialan. Kami tidak mengatakan apa-apa kok. Diam kau. Sekarang aku akan memberitahu kalian berdua sesuatu. Seluruh gedung Century adalah milik Su Xiao. Aku hanya mengelolanya untuknya. Ini propertinya. Kalau begitu, kenapa dia tidak mengatakannya lebih awal? Mana aku tahu kenapa dia tidak mengatakannya. Dan dia juga menyuruhku untuk mengurus kalian berdua. Jika dia mengatakannya lebih awal, kami pasti tidak akan berkonflik dengannya lagi. Berani-beraninya membuat Su Xiao semarah itu. Kalian berdua, semoga sukses. Han, tolong katakan ini untuk saya. Saya memberikan 2 supermarket ini sebagai permintaan maaf kepada Tuan Su. Misi selesai dengan lancar ya. Efisiensi yang bagus. Bonus bulan ini dilipat gandakan. Jangan khawatir soal keuangan. Semua pengeluaran akan ditanggung oleh saya. Telepon tadi itu dari siapa? Anda sangat pintar. Haha, tebakan yang tidak buruk. Aset Anda sekarang sudah 0? Tidak. Bagaimana bisa begini? Saya rasa kalian berdua sekarang harus memohon kepada Tuhan agar masalah ini berakhir di sini. Tuan Han, dia sudah mengambil semua uang kami. Apalagi yang dia inginkan? Wanita ini benar-benar bodoh. Hormat saya kepada Tuan Su, Nyonya Su. Bagaimana urusannya? Mereka berdua sekarang tidak memiliki apa-apa selain uang di kartu mereka dan diri mereka sendiri. Tidak ada lagi yang tersisa. Perusahaan atas nama mereka sudah ditutup. Aset lainnya juga sedang dalam proses lelang dan pengalihan. Cuma itu? Belum. Menunggu perintah selanjutnya dari Tuan Su. Sial, apa sebenarnya yang sudah dilakukan kedua babi ini? Sintong, menurutmu bagaimana? Sudah saya katakan, semuanya terserah padamu. Baiklah, saya rasa itu masih belum cukup. Mereka berdua perlu menerima hukuman yang lebih berat. Sesuai perintah Anda,
Sebaiknya kalian berdua segera pergi. Jangan sampai masalah ini menimpa saya. Hitam gagak. Telepon Zhang Yongchang dan beritahu dia. Tanyakan padanya. Saya ingin menempatkan 2 orang di tempatnya. Apakah dia menerimanya? Baik. Tuan Muda, Zhang Yongchang bilang, dia mengerti maksud Anda. Kamu buang mereka berdua ke KTV Huang Chao. Sisanya tidak perlu kamu urus. Baik. Jika saya jadi kalian, saya akan berdoa pagi ini keluar rumah ditabrak mobil sampai mati, agar cepat selesai. Dia berencana apa terhadap kami? Saya tidak tahu. Saya juga tidak akrab dengan tempat itu. Bagaimanapun, orang tidak akan bisa bertahan hidup di tempat itu. Tidak, saya tidak mau pergi. Itu tidak tergantung pada kalian berdua. Silakan kalian berdua pergi. Dengan Zhang Yongchang yang mengurus mereka berdua, saya rasa kita tidak akan bertemu lagi dengan mereka seumur hidup. Itu justru hal yang baik. Setelah susah payah keluar untuk jalan-jalan, tidak disangka bertemu 2 orang yang benar-benar merusak suasana hati. Bukankah semua barang yang perlu dibeli sudah dibeli? Tapi aku masih tidak senang. Kalau begitu, jika kamu tidak senang, aku akan membawamu kembali untuk mencari mereka. Mereka sekarang pasti 1000 kali lebih sengsara dari yang kamu bayangkan. Lebih baik jangan. Aku sedikit takut. Kamu tidak perlu takut. Kamu bukan lagi orang yang bisa diintimidasi oleh siapapun. Maksudmu sebelumnya aku mudah diintimidasi? Kamu mudah atau tidak diintimidasi, bukankah kamu sendiri tidak tahu? Kamu tidak perlu lagi menahan diri di kemudian hari? Jika ada yang mengganggumu, hajar saja dia. Kamu akan membuatku manja seperti ini. Bagaimana bisa begitu? Kamu memiliki sifat baik dan hati yang murni, aku yakin kamu tidak akan begitu. Betul, betul. Apa yang kamu katakan benar, apapun yang kamu katakan, aku akan menurutinya. Benarkah? Kalau begitu nanti kamu tidur di kamarku saja. Ada apa? Tidak. Aku hanya sedikit tidak menyangka. Tidak menyangka atau tidak mau? Mau. Aku mau. Baiklah. Begitulah seharusnya. Orang jahat. Begitu banyak orang iri pada istriku. Kalau aku tidak menyentuhnya, bukankah itu sangat sia-sia? Bukankah kau yang menyuruhku tidur di kamar lain? Kau bilang apa? Bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Aku bilang, aku paling menyayangimu, suamiku. Aku suka mendengar itu, ayo. Gagak hitam. Malam ini aku tidak akan bertemu siapapun. Sudah kau pikirkan baik-baik? Setelah malam ini, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menyesal. Ya, aku tidak akan menyesal. Bisa bertemu denganmu adalah hal paling beruntung dalam hidupku. Sungguh pujian tertinggi. Kalau begitu aku akan menerimanya dengan senang hati. Omong-omong, kalimat yang dulu itu, bisakah kau mengulanginya sekali lagi? Mulai sekarang aku adalah istrimu. Untuk sisa hidupku mohon bimbingannya juga. Sudah bangun. Sejak kapan kamu bangun? Setengah jam lebih awal darimu. Kalau begitu, aku sudah terlihat semuanya olehmu dong. Mengapa kamu tersenyum? Memang pantas menjadi mawar kampus, sungguh cantik. Aku benar-benar malu sekarang. Aku suamimu, mengapa harus malu? Tapi sebelumnya kamu, bahkan tidak menyentuhku, aku kira... Apa ini, kamu sedang menantangku? Jangan. Aku hanya bercanda denganmu. Lagi pula, aku masih kesakitan sekarang. Nanti malam saja. Jangan berpikir yang aneh-aneh lagi. Istirahatlah yang baik. Suamiku? Beristirahat di kamarku hari ini. Jangan biarkan siapapun mengganggunya. Mengerti? Baik. Tapi jika begitu, Anda akan... Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa mengalahkanku. Apalagi tujuannya seharusnya bukan untuk mencariku masalah. Tuan Muda, Anda ada urusan? Hanya urusan kecil bertemu orang. Jangan sampai Nyonya khawatir. Baik. Akan saya sampaikan kepada Nyonya. Aku akan kembali sebelum makan malam aku pergi. Heya? Nyonya... Kongmo, apakah dia sudah keluar? Ya, Tuan Muda bilang dia akan kembali sebelum makan malam. Kamu di sini, dia pergi sendirian. Ya? Konyol. Bagaimana bisa kamu membiarkannya pergi sendirian? Jangan khawatir, Nyonya. Tuan Muda tidak akan dalam bahaya. Tapi jika dia dalam bahaya, dia tidak bisa melawan 100 orang sendirian. Tidak bisa. Cepat bawa aku untuk mencarinya. Mengenai melawan 100 orang sendirian, Tuan Muda mungkin saja bisa melakukannya. Apa katamu? Silakan Nyonya beristirahat dengan baik.
Tuan Muda tidak akan kenapa-kenapa. Kalian dari Divu berani mengajakku bertemu di sini, apakah kalian tidak takut padaku? Aku yakin kamu tidak akan melakukannya. Dan bukan kalian Divu, tapi kami. Kamu bicarakan omong kosong. Keluarga Su kami tidak ada hubungan apapun dengan dunia bawah kalian. Tuan Muda Su tidak perlu sepanik ini. Saya tidak membawa alat perekam, dan tidak ada niat untuk melakukan hal seperti itu. Kenapa saya harus percaya padamu? Karena saya tidak mengirim orang ke keluarga Su untuk membawa Zhao Ying pergi. Jika kalian berani masuk ke keluarga Su kami, silakan coba saja. Jika harus bicara begitu, apakah alasan bahwa saya tidak menyentuh Song Sintong sudah cukup? Kamu sedang menguji batasan saya. Tidak, perkataan saya barusan. Hanya ingin menyampaikan bahwa saya tidak punya niat buruk terhadapmu. Tidak punya niat buruk? Saya, Su Chongmo, bertemu dengan orang dari dunia bawah kalian. Jika hal ini sampai tersebar, tahukah kamu betapa besar masalah yang akan ditimbulkannya bagi keluarga Su kami? Ini tidak bisa dihindari. Ada beberapa hal yang harus saya konfirmasi langsung dengan Anda. Katakan, Bagaimana patung Buddha emas yang ada pada Anda? Itu bisa Anda dapatkan. dia membicarakan patung Buddha yang diberikan Sintong kepada saya. Apa maksud perkataanmu itu? Bisakah Anda memberikannya kepada saya? Ini sangat penting bagi dunia bawah kami. Sangat penting bagi kami di neraka. Sama sekali tidak mungkin. Aku tidak akan memberikannya padamu. Sama sekali tidak ada kemungkinan. Selama aku masih hidup, tidak akan ada kemungkinan sama sekali. Baiklah. Kalau begitu, aku punya pertanyaan terakhir. Tuan Su tidak perlu setegang itu. Tanyakan saja. Patung Buddha emas ini? Apakah itu peninggalan ibumu untukmu? Mereka ingin menemukan Sintong melalui patung Buddha ini. Tidak, aku tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Benar. Hakim neraka Ye Tianhong telah bertemu dengan Raja Dizang. Apa maksudmu? Tuan Muda, kami telah mencarimu selama 20 tahun penuh. Bangun dulu dan bicara. Kalian mencariku untuk apa? Tentu saja untuk balas dendam. Untuk membalas dendam pada semua orang yang pernah merenggut segalanya darimu. Balas dendam kepada mereka yang telah merenggut segalanya dari Anda. Ternyata latar belakang Sintong lebih rumit dari yang saya bayangkan. Bagaimana mereka mencelakai saya? Siapa mereka? Dan siapa saya? Apa Tuan Muda tidak tahu apa-apa? Sintong seharusnya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa. Itu mungkin karena Nyonya ingin melindungi Anda, maka dia tidak menceritakan apapun kepada Anda. Apa yang dia sembunyikan dari saya? Dia adalah keturunan keluarga Ye dari ibu kota. Dulu keluarga Ye kalah dalam persaingan dengan keluarga Shangguan. Nyonya terpaksa melarikan diri dari ibu kota. Kami terpisah saat itu. Jadi patung Buddha emas ini adalah tanda pengenalnya? Benar. Saya akhirnya mengerti. Kalian menemukan saya, hanya ingin saya memimpin kalian untuk membangkitkan kembali keluarga Ye. Benar, Tuan Muda. Namun sebelum itu, kita harus menyingkirkan pemimpin kota Jiangcheng terlebih dahulu. Mengapa? Nama aslinya adalah Zhou Bayu. Dia juga salah satu pelaku utama saat itu. Dia sekarang juga sedang mencari keturunan keluarga Ye, ingin membasmi ancaman selamanya. Baik, saya mengerti. Saya akan pulang dan memikirkannya. Nanti saya beritahu Anda. Baik, Tuan Muda. Tuan Muda sudah kembali? Apakah Sintong ada di dalam? Nyonya sudah berada di dalam, hanya saja Hanya saja apa? Nyonya sedikit tidak senang. Baik, saya mengerti. Ngomong-ngomong, ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan Sintong. Jangan biarkan siapapun mengganggu kami. Baik. Sayang, Suamiku, kamu melakukan apa lagi? sayang jangan marah lagi ya. Jadi kamu ingin memaksaku melakukan hal seperti itu? Mengapa sebelumnya aku tidak menyadari kamu adalah orang seperti itu? Apa yang kamu bicarakan? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk beristirahat 2 hari? Bagaimana mungkin aku akan menyentuhmu? Dasar wanita genit. Aku tidak mau bicara denganmu. Sudahlah, jangan marah lagi. Ada hal penting yang ingin kubicarakan denganmu. Kamu hanya tahu bagaimana menggangguku. Kamu tidak pernah mau memberitahuku apapun. Aku masih istrimu, bukan? Mengapa kamu tidak mau memberitahuku apapun? Itu saja istriku, hanya saja kadang aku takut kamu khawatir. Lalu jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan khawatir begitu? Kamu tidak mengatakan bahwa kamu meninggalkan Black Raven di sini. Kamu pergi sendiri? Apa menurutmu begitu aku tidak akan khawatir? Itu kesalahanku. Tuan Muda Su bisa mengakui kesalahan. Lain kali jika menghadapi hal serupa, kamu akan tetap melakukannya. Kalau begitu aku janji tidak akan menyembunyikan apapun darimu lagi. Semuanya akan kukatakan padamu. Kalau begitu katakanlah, tadi kamu pergi melakukan apa? Pergi menemui seseorang. Apa ada hal lain yang kamu sembunyikan dariku? Hanya saja aku tidak tahu. Apakah baik atau buruk jika kamu mengetahui hal-hal ini, tapi aku baru saja berjanji padamu untuk tidak menyembunyikannya lagi. Maksudmu kamu ingin memberitahuku sebagian, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan? Aku tidak tahu apakah baik atau buruk jika kamu mengetahuinya.
Kalau begitu aku berharap bisa memutuskan setelah mendengarnya. Aku tidak ingin kamu menyembunyikan apapun dariku. Baiklah, aku akan memberitahumu semuanya, tetapi kamu harus mempersiapkan diri secara mental. Tadi aku pergi menemui orang dari organisasi dunia bawah. Saya baru saja bertemu dengan orang-orang dari organisasi neraka. Kamu bilang mereka terus mencari orang yang memakai patung Buddha emas itu? Ya, menurut perkataannya, kamulah tuan muda dari organisasi neraka. Beri aku waktu untuk mencerna ini. Ibuku adalah putri keluarga Y, jadi sebenarnya aku adalah keturunan keluarga Y, dan mereka berharap aku bisa mengambil alih kepemimpinan keluarga Y. Betul sekali. Meskipun kamu sudah memberitahuku, aku tidak tahu harus berbuat apa. Itulah alasan mengapa aku tidak ingin memberitahumu. Dendam antar leluhur sangat berat, kamu tidak perlu menanggungnya sendirian. Jadi kamu berencana mengambil alih tanggung jawab ini untukku, tapi menurutku itu tidak baik. Apakah kamu berencana menanggung tanggung jawab ini sendiri? Tapi, aku tetap ingin menjelaskan langsung kepada mereka. Baiklah, kalau begitu aku akan membantumu membuat janji dengannya. Terima kasih suamiku. Di antara suami istri, mengapa harus selalu berterima kasih? Seharusnya seperti ini jika ingin berterima kasih. Tuan muda, Anda bahkan memilih tempat seperti ini untuk bertemu dengan saya. Apakah tidak apa-apa? Saya tahu apa yang saya lakukan. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Penampilan Tuan muda sungguh tampan, sampai membuat saya terpesona. Apa katamu? Istri saya ada di sini, jadi jangan bicara sembarangan. Memangnya kenapa? Siapa di antara tuan-tuan muda dan tetua di ibu kota yang tidak memiliki banyak istri? Jangan harap aku tidak akan pernah mengizinkannya. Sebaiknya jangan membuat istri saya marah. Kalau tidak, saya tidak bisa menolong Anda. Oh, saya tidak tahu Nona Song begitu hebat. Anda menyindir saya? Tidak berani, tidak berani. Bagaimanapun Anda adalah istri tuan muda. Saya tidak peduli lagi. Selamatkan diri Anda sendiri. Tuan muda memang terlalu baik. Meskipun Anda sangat memanjakannya, Anda tidak bisa membiarkannya berbuat semena-mena. Anda bilang saya berbuat semena-mena? Tentu saja. Bagaimana bisa urusan rumah tangga tuan muda diatur begitu saja oleh Anda? Kalau begitu, apakah Anda tahu? Sayalah tuan muda yang Anda maksud? Kamu katakan, patung Buddha emas di tubuhmu, itu adalah hadiah tanda cinta yang kutukar untuknya. Ini barulah yang ibunya tinggalkan untuknya. Apa yang dia katakan itu benar? Benar, jadi waktu itu di atap kamu membohongiku. Benar. Benar apa maksudmu? Beraninya kamu membentaknya. Aku membentaknya. Apa urusanmu? Kalau begitu, kamu seharusnya memanggilku apa? Nona muda. Jadi, kamu bilang kamu membentaknya. Haruskah itu menjadi urusanku? Apa yang Anda katakan itu benar? Baguslah. Jadi, Anda memanggil saya ke sini untuk apa? Hanya untuk memberitahukanmu kebenarannya. Song Sintong adalah tuanmu yang sebenarnya. Kalau begitu, ini akan menjadi sulit. Bagaimana Nona muda adalah saya? Kamu tidak puas? Kamu pikir aku tidak pantas menduduki posisi ini? Anda memang tidak memiliki kemampuan itu, tapi itu bukan alasan utamanya. Kamu berani bilang kamu tidak menyukaiku. Apakah Anda memiliki ambisi untuk membangun kembali keluarga Y? Jika Anda tidak memiliki tekad ini, maka dunia bawah kita tidak memiliki arti keberadaan. Nona Song. Dulu saya pikir saya bisa mengemban tanggung jawab ini, tapi sekarang saya juga tidak terlalu yakin. Itu sangat wajar karena kamu mengabaikan bahwa kami juga manusia. Yang perlu kamu tanggung adalah harapan semua orang di organisasi, bukan hanya kamu dan ibumu. Lalu mengapa kamu tidak mengkhawatirkan Su Chongmo? Apakah jika dia menjadi pemimpin muda, dia tidak akan menghadapi masalah ini? Tentu saja tidak. Tuan Su adalah orang yang tegas. Kamu bukan Tuan Su, kamu berbeda dengannya. Kamu mungkin merasa dia adalah orang yang bijaksana dan mampu bersikap fleksibel. Bukankah begitu? Bisakah saya menceritakan tentang Tuan Su? Ceritakan saja. Saya sudah berjanji tidak akan menyembunyikan apapun darinya. Tidak disangka Tuan Su ternyata sangat romantis. Ada apa lagi yang tidak bisa dia ceritakan? Apa kamu tahu geng ular hitam? Tahu. Itu geng yang dulunya menguasai Jiangcheng dan melakukan segala kejahatan. Mungkinkah Su Chongmo kamu? Apa yang kamu pikirkan? Dulu, geng ular hitam. Entah karena apa telah menyinggung Tuan Su kita, lalu menghilang dari Jiangcheng dalam semalam. Sebuah perkumpulan yang begitu besar, tiba-tiba menghilang tanpa jejak sama sekali, bahkan sampai sekarang hanya sedikit orang yang tahu. Bagaimana kamu melakukannya? Ini bukan urusan yang pantas kamu ketahui, jadi jangan bertanya lagi. Tapi kalian di Fu tahu banyak hal ya. Tentu saja, kami bahkan tahu. Mata Tuan Su tidak ada masalah sama sekali. Semua ini hanya pura-pura. Tidak mungkin. Chongmo tidak pernah membicarakan hal ini dengan siapapun. Aku bersumpah.
Aku juga tidak pernah menyebutkannya kepada siapapun. Mungkinkah itu gagak hitam? Jangan asal menebak. Itu bukan siapapun di antara kalian. Oh, itulah mengapa aku tidak berharap kamu menjadi tuan muda kami. Jadi kalian sudah mencari tahu siapa yang menyakiti mataku. Sebenarnya, dalam arti tertentu, kepentingan kita sejalan. Zhao Bayu, penguasa kota Jiangcheng. Ini tidak mungkin. Kalian memang memiliki sedikit kemampuan. Jadi saya lebih berharap Anda menjadi tuan muda kami. Bukankah itu sama saja? Itu tidak sama. Bagaimanapun, yang memiliki darah keluarga Ye adalah Nona Song, bukan Anda. Betapapun baiknya hubungan kalian berdua, dia bukan orang yang sama. Kalau begitu, cari saja orang seperti itu lagi. Bukankah begitu? Tuan muda, Apa maksud Anda? Biarkan anakku dan Chongmo memulihkan kejayaan keluarga Ye. Bukankah itu akan berhasil? pemikiran macam apa ini? Setelah mendengar perkataanmu, saya menyadari satu hal. Saya mungkin tidak bisa menjadi pemimpin kalian nanti. Jangan menolak secepat ini. Saya sangat mengenal diri saya sendiri. Meskipun kamu bisa membantuku, namun tekanan jangka panjang juga akan membuatku kewalahan. Kalau begitu jangan memaksakan dirimu. Kalau begitu, maukah kamu membantuku menanggung tanggung jawab ini? Tentu saja, saya sangat senang bisa melakukannya. Lalu, bukankah ini sama saja dengan sebelumnya? Tuan Muda Su tetap menjadi tuan muda kami. Tentu saja ada perbedaannya. Setidaknya kamu tahu bahwa saya adalah tuan muda kalian. Untuk menghindari kesalahpahaman. Dan lagi, jangan lagi mengincar suamiku di kemudian hari. Ini adalah perintah tertinggi dari tuan muda kalian. Bicarakan nanti saja. Aku tuan mudamu. Sikap apa ini? Baik. Ya. Su Xiao, apakah Anda selama ini pura-pura sakit mata untuk menyembunyikan sesuatu dari Zhao Bayu? Kau mengacuhkanku? Betul. Dan aku curiga adikku juga dihasut olehnya. Mengapa dia punya masalah besar denganmu? Mungkin karena masalah perkumpulan ular hitam. Maksud Su Xiao? Aku curiga orang besar di balik perkumpulan ular hitam adalah Zhao Bayu. Organisasi bawah tanah itu ternyata didirikan sendiri oleh Tuan Wali Kota. Setelah perkumpulan ular hitam dibubarkan, aset perkumpulan ular hitam dibagi-bagi oleh keluarga-keluarga besar. Pantas saja dia ingin menyingkirkanmu. Dan mungkin takut mengancam posisinya. Jadi, Anda selama ini berpura-pura buta dan menyembunyikan kemampuan Anda selama bertahun-tahun. Awalnya aku ingin menyembunyikannya beberapa tahun lagi. Sayang sekali. Bertemu istri yang baik rencana bisa dimajukan. Apa hubungannya denganku? Tentu saja ada hubungannya denganmu. Semua karena dirimu, aku bertemu Lu Xingchen dan Zhang Yongchang. Dan orang-orang dari alam baka juga bersedia membantuku. Jadi sekarang aku tidak perlu takut lagi. Satu-satunya tugasku sekarang adalah menghancurkan Zhao Bayu. Anda berani mengundang saya ke Sujia, tidak takut gosip di luar? Saya berani mengundang Anda. Tentu saja tidak takut pada sampah yang bergunjing itu. Baiklah. Katakan, ada apa? Orang tua itu akan segera bangun. Begitu dia bangun, saya pasti tidak akan bisa menduduki posisi kepala keluarga. Apa hubungannya dengan saya? Jika Anda merasa tidak ada hubungannya, ya sudah tidak ada. Anda boleh pergi. Ini sikap Anda saat meminta bantuan orang? Sejujurnya, bantuan ini mau Anda berikan atau tidak? Bagaimanapun juga, saya diusir dari Sujia juga, hanya masalah waktu. Anda saja tidak keberatan kakak tertua saya menjadi kepala keluarga. Jadi, saya lebih tidak keberatan. Anda mengancam saya? Apakah iya? Apa yang bisa saya gunakan untuk mengancam Anda? Baik, saya menyerah. Katakan bagaimana cara membantu Anda? Mudah saja. Anda cari alasan untuk menghilangkan nama kakak tertua saya. Maka di Sujia tidak akan ada yang tersisa kecuali saya sebagai satu-satunya keturunan, bukan? Semudah itu? Saya hanya bicara sembarangan. Jika Anda punya cara lain, saya juga tidak keberatan. Bagaimanapun juga, kepentingan bersama kita sama. Baik. Saya akan membantu Anda merebut posisi kepala keluarga. Tapi setelah itu, Sujia harus menurut. Tidak masalah. Semua permintaan Anda bisa saya penuhi. Dengan syarat, singkirkan kakak saya yang merepotkan itu dari Sujia. Tuan Muda Zhou, kenapa Anda repot-repot datang berkunjung ke rumah saya? Saya dengar kepala keluarga Su sedang sakit, jadi saya datang untuk menjenguk. Berita Anda benar-benar cepat ya? Siapa yang memberitahu Anda? Bukan Anda yang memberitahukan kan? Betul? Ada apa memangnya? Berita seperti ini bagaimana Anda bisa sembarangan membocorkannya kepada orang luar? Orang luar? Jadi, saya sudah dianggap orang luar sekarang. Wanita ini siapa? Tuan Muda Su tidak memperkenalkan? Song Sintong, istri baru saya. Song? Kenapa saya belum pernah dengar di Jiangcheng? Dan lagi, Anda harus mengajarinya tata krama dengan baik. Apa hak Anda membicarakan saya seperti itu? Hanya karena Anda tidak menghormati hierarki, saya bisa menghukum Anda atas tindakan kurang ajar. Anda ini punya dendam pribadi. Oh, Tuan Muda Su sangat memanjakan istri Anda ini. Dia berteriak-teriak di sini, tapi Anda tidak mengatakan apa-apa. Diam. Sebelum Anda mengatakan itu, putar dulu kepala Anda.
Kalau tidak, saya pikir Anda berbicara kepada saya. Tidak perlu, karena memang saya berbicara kepada Anda. Tolong ingat, ini adalah keluarga Su. Su Chongmo, apa maksud perkataan Anda? Apa Anda tahu Anda sedang memprovokasi penguasa kota? Istri saya bebas mengatakan apapun yang dia mau, Anda tidak perlu khawatir. Jika kamu ingin mati, jangan seret keluarga Su bersamamu. Aku tidak ingin mati bersamamu. Sepertinya keluarga Su kalian masih punya orang yang bijak. Dia mendengarkanmu? Tentu saja kamu menganggapnya orang yang bijak. Kamu memarahi siapa? Bersekongkol dengan orang luar untuk merebut keluarga Su. Kalau tidak berhasil sekali, coba 2 kali. Kamu benar-benar sudah berani. Aku hanya menjalankan perintah Tuan Kota. Tidak perlu kalian memberiku petunjuk. Jadi hanya dengan satu kata darinya, kamu bisa mengkhianati seluruh keluarga Su. Jangan terus-terusan bilang mengkhianati. Hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan itu padaku? Aku adalah istri kakakmu. Kenapa aku tidak berhak? Baru menikah beberapa hari, sudah merasa jadi orang penting? Bagaimana caramu berbicara dengan kakak iparmu? Masih tahu sopan santun, tidak cepat minta maaf. Menyuruhku minta maaf padanya? Mimpi sajalah. Jika kamu adalah orang yang utuh, aku tidak sulit memahami bahwa istrimu memang cantik, dan kamu jatuh hati padanya juga tidak sulit dipahami. Pongmo bukan tipe orang yang menilai dari penampilan. Tapi kamu buta. Mengapa kamu begitu melindunginya? Dan bagus, saya juga ingin tahu jawabannya. Kakak ipar, bagaimana kau bisa memikat tagar saya yang buta ini? Menurut saya, tamparan saya tadi masih belum cukup menyakitkan bagimu. Memang tidak sakit. Sebenarnya kau bisa menampar lagi. Anggap saja itu melampiaskan dendammu lebih awal. Saya tidak punya apa-apa untuk dilampiaskan. Jika kau akan segera diusir dari Suja, apa kau masih tidak punya dendam? Ide itu bagus, tapi kalian tidak akan bisa melakukannya. Kau meremehkan siapa ini? Mengusirmu dari Suja tidak sesulit yang kau bayangkan. Penguasa kota, bisakah dia ikut campur urusan keluarga orang lain begitu saja? Saya mengerti jika Song Xiaojie merasa tidak senang cabang yang susah payah dipegang malah patah. Tentu saja setiap orang akan merasa tidak senang. Ini tidak sah. Kau tidak bisa memutuskan ini. Lalu bagaimana jika ditambah saya? Kau tidak punya keahlian apa-apa selain nama keluarga ini. Ditambah kau juga tidak akan berhasil. Hahaha. Bagus sekali, memang tidak salah lagi kau. Jangan harap bisa menuduh sembarangan. Tunjukkan buktinya. Taso janganlah berjuang sia-sia. Bukankah Coyong sudah menjadi buktinya? Kau terlalu serakah, sama sekali tidak pantas menjadi manusia. Sudah, Sao. Sekarang apa saya sudah pantas? Bantumu menyembunyikan masalah Difu, tapi kau malah menjebakku. Teng Hu, kau benar-benar tidak tahu malu. Selama aku bisa menjadi kepala keluarga Su, apa yang membuatku tidak tahu malu? Aku suka hal itu dari Teng Hu, langsung dan lugas. Dan mudah dikendalikan, bukan? Terserah kau mau bilang apa, kami tidak akan bermusuhan. Sebelum kau benar-benar hancur, kami tidak akan memiliki perselisihan apapun. Awalnya aku kira kau masih punya sedikit batasan. Sekarang kelihatannya, kau benar-benar tidak pantas menjadi manusia. Kalau begitu kelihatannya, sekarang aku harus mengangkat kedua tangan dan menyerah kepada kalian berdua, bukan? Bawahanku sudah mengepung keluarga Su. Jika kau sadar diri, itu akan baik untuk semua orang. Baiklah, aku ingin bertanya satu hal padamu. Tanya saja, aku akan mengatakan semuanya. Mataku menjadi buta. Masalah ini juga kau yang mendalangi di belakang, bukan? Cukup tajam juga ya. Benar aku yang melakukannya. Kau pantas menjadi penguasa kota, orang licik dan keji. Yang menang adalah raja, yang kalah adalah penjahat. Tidak perlu tahu banyak prosesnya. Sebelumnya kau terlalu bersinar. Bersinarnya membuatku merasa takut. Aku memang tidak salah menebak. Kakak, jangan melawan lagi. Meskipun Heya menyelamatkanmu, identitasmu tidak akan bersih. Selama kau meninggalkan keluarga Su, permusuhan kita akan lunas. Memang benar kau. Kata-kata tak tahu malu seperti itu pun kau ucapkan dengan begitu percaya diri. Ye Tianhong, kenapa kamu di sini? Su Chongmo, kamu masih berani bilang tidak berkolusi dengan Netherworld? Sudah begini masih berani menanyaiku. Menurutku otakmu sudah rusak. Apa maksudmu? Aku berani terang-terangan membiarkannya masuk keluarga Su. Menurutmu apa maksudku? Su Chongmo, Zhou Baiyu, sudah saatnya kita selesaikan urusan kita. Orang-orang, tangkap semua pemberontak ini. Kemana orang-orangnya? Jangan dipikirkan, anak buahmu sudah kami bereskan di Netherworld. Bagaimana mungkin kamu tahu di mana anak buahku ditempatkan? Kenapa mereka tidak tahu? Bukankah peta di tanganmu itu dariku? Su Tanghu, dasar bajingan, berani mengkhianatiku? Bersikap baik dan belum juga mengerti situasinya? Keluarga Su ini sekelompok pemberontak. Zhou Baiyu, bukankah kamu juga pemberontak? Kamu memanggilku apa? Aku tahu kamu selama ini mencariku. Sekarang kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu orang keluarga Ye? Ternyata benar-benar di Jiangcheng? Jadi, kalian semua bersatu untuk mempermainkanku? Selamat, jawabanmu benar. Kamu membantu mereka menipuku. Mengapa? Jika kakakku pergi ke Kyoto untuk memulihkan keluarga Ye, menurutmu, apakah akan ada konflik lagi antara aku dan dia? Kamu benar-benar sampah tidak berguna. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak lagi. Zhou Baiyu, kamu harus membayar atas perbuatanmu. Tidak disangka. Aku sudah merencanakan begitu lama, tapi akhirnya seperti ini. Hahaha.
Tapi bukan tanpa hasil, kan? Kamu tidak bermaksud mataku kan? Meskipun Lu Hao datang, dia tidak bisa menyembuhkanmu. Ini semua adalah kesempatan yang diberikan adikmu. Kau keparat itu masih mau memprovokasi. Tang Hu, jangan pedulikan dia. Siapa bilang mataku buta? Mata Su Chongmo selalu baik-baik saja. Zhou Baiyu, kamu tidak berhasil melakukan apapun. Tidak. Tidak mungkin. Menyelesaikanmu hanyalah permulaan. Setelah ini aku dan Su Chongmo akan kembali ke Jing untuk membangun kembali keluarga Ye, untuk menyelesaikan dendam antara leluhur kami. Kamu adalah yang pertama, tapi jelas bukan yang terakhir. Semua yang mengganggu istriku, aku akan membuat mereka membayarnya.